Babak 51, Bilah Peradaban Manusia. Xie Tingxian tiba-tiba terbelalak dan setiap kerutan di wajahnya mulai bergetar. Dia menggambar mesin terbang misterius dengan tangan kanannya dan seberkas cahaya ungu menyelimuti prosesor kristal. Setiap sisa kenangan dari perbaikan sebelumnya diambil dari artefak. Lama berlalu sebelum Xie Tingxian perlahan menganggukkan kepalanya. Mengingat apa yang Anda katakan, saya secara telepati memindai artefak ini lagi untuk dianalisis dengan cermat. Saya dapat mencicipi beberapa tempat yang tidak dikerjakan dengan cukup terampil. Ada beberapa sambungan yang agak mencolok dan kasar. Tapi bagi seorang siswa SMA yang bisa mencapai level seperti ini, itu sudah sangat luar biasa. Saya tidak begitu mengerti. Dia hanya seorang siswa SMA biasa yang actualization quotient-nya tidak mungkin lebih dari 70%. Apakah dia sehebat itu? Si Jiaxue mau tidak mau bertanya. Justru karena actualization quotient-nya tidak melebihi 70% maka dia mampu menyelesaikan karya sehalus ini. Ini membuatnya semakin luar biasa. Siapa nama teman sekelasmu ini? Apakah dia berpartisipasi dalam kompetisi ini? Xie Tingxian bertanya dengan penuh minat. Namanya Li Yao. Saya punya beberapa informasi di sini tentang dia. Kakek Xie bisa melihatnya. Si Jiaxue mengeluarkan beberapa video dari prosesor kristalnya. Oh, jadi ini anak kecilnya. Xie Tingxian menatap kosong sekali lagi, dan senyuman terus terungkap dari dalam hatinya. Dia menganggukkan kepalanya berulang kali. Anak kecil ini sangat menarik. Sepertinya saya perlu mengawasinya di kompetisi ini. Dini hari keesokan harinya pukul 8.30, 3.000 siswa berkumpul di geladak belakang hamparan jauh. Dek yang luas dipenuhi 3.000 pemuda berdarah panas. Mereka menciptakan keributan yang begitu keras sehingga Dek seolah-olah akan terbalik. Setelah mengikuti konvensi pertukaran interaktif kemarin, semua orang kini memahami kekuatan dan detail 9 elit dan menatap lebih jauh ke depan menuju dunia budidaya yang penuh dengan misteri tak berujung. Bunuh. Aku akan membunuh sepuasnya di Pulau Naga Banjir Setan. Saya akan melampaui 3.000 siswa lainnya, menarik minat sekolah militer pertama federasi, dan menjadi siswa militer yang hebat. Seorang pemuda dengan sosok tinggi dan wajah penuh jerawat meraung di tengah kerumunan. Yang paling saya kuasai adalah sintesis obat. Saya pernah mendengar bahwa ada lebih dari 10.000 jenis tumbuhan dan tanaman obat di Pulau Naga Banjir Setan. Biarkan saya mendemonstrasikan keahlian saya dan memamerkannya kepada pengintai dari Sekolah Kedokteran Ibu Kota Empyrean. Di sampingnya, seorang gadis dengan kulit kecoklatan dan wajah cantik berbicara dengan penuh percaya diri. Saya mempunyai ambisi sejak kecil, menjadi seorang jenderal yang hebat, memimpin pasukan yang hebat. Jika saya berhasil mencapai final, mereka yang satu tim dengan saya akan cukup beruntung. Saya pasti akan mengoordinasikan semua orang dengan saya untuk berperang seperti yang dilakukan tentara federal. Musuh akan dikalahkan hingga kalah total. Pemuda ketiga ini pendek dan kecil, namun auranya kuat saat dia berbicara. 3.000 pemuda ini diberkati surgawi, dipilih dengan cermat dari selusin kota. Tidak peduli seberapa kuat kekuatan mereka yang sebenarnya, kepercayaan diri mereka berada pada puncaknya. Pengintai dari 9 elit, perwakilan militer, dan guru dari banyak siswa datang dari kedua sisi palka kapal. Mereka datang satu persatu, berkumpul bersama, dan tersenyum ketika melihat meledaknya kepercayaan diri anak-anak muda ini, mereka sangat tersentuh. 1 tahun demi 1, dan 1 tahun lagi telah berlalu. Waktu benar-benar berlalu dengan cepat. Segera setelah saya melihat anak-anak muda ini, saya teringat kembali ke tahun dan hari ketika kami sendiri berpartisipasi dalam kompetisi limit challenge. Kita memang masih muda. Ya, satu-satunya alasan mengapa Star Glory Federation mampu menjadi lebih kuat dan lebih kuat di bawah serangan Demon Beast adalah karena banyaknya darah baru yang mengalir setiap tahun. Siapa yang tahu berapa banyak talenta muda yang dapat muncul dari angkatan siswa tahun ini dan menerima kualifikasi untuk menjalani jalur kultivasi. Saya ingin menyingkirkan hal ini. Guru Zhang, saya sudah memilih kandidat ujian 2087. Jangan, bagaimanapun juga, memperebutkan dia dengan saya. Haha, nomor 2087. Kalau begitu aku harus memberi perhatian khusus padanya nanti. Jika dia benar-benar berbakat, maka bergantung pada sumber daya semua orang, mari kita lihat siapa yang bisa menawar tertinggi. Li Yao berdiri dengan tenang di sudut geladak selama hari yang mendidih dan bergemuruh ini. Makhluk puji putih itu sangat puas berbaring di atas kepalanya. Kepalanya dimiringkan ke depan dan ke belakang, sepertinya dia sedang mendengkur. Tadi malam, Li Yao gelisah dan sama sekali tidak bisa tidur. Jadi dia baru bangun tengah malam untuk mempelajari peraturan kompetisi. Li Yao memiliki mata yang agak merah, tapi dia masih energik karena terlalu bersemangat. Itu karena dia menemukan celah dalam aturan kompetisi. Mungkin dengan kata lain, ini adalah peluang yang hanya bisa dimanfaatkan oleh dia. Dia hanya tidak tahu apakah taktik pertempuran yang dia formulasikan dari fokus pada celah akan efektif. Jika dia berhasil, dia akan meraih peluang 90% untuk masuk ke 50 besar final. Saat dia memikirkan berbagai hal dalam pikirannya, pencahayaan dalam penglihatannya menjadi gelap. Siluet tinggi tiba-tiba muncul, menjulang tinggi ke arahnya. Itu adalah kebohongan Helian. Rekan siswa Li Yao, Pulau Naga Banjir Setan adalah tempat yang sangat besar, namun pada saat yang sama, juga sangat kecil. Saya harap Anda pensiun dari kompetisi sesegera mungkin.
Kamu tidak ingin bertemu denganku di Pulau Naga Banjir Setan? Helian Lai berhenti sejenak setelah setiap kata, dengan tegas menunjukkan senyuman yang agak menyeramkan. Li Yao memandangnya tanpa merasa terganggu. Beberapa saat kemudian, dia mengeluarkan sepasang rebut dari telinganya. Musik liar terdengar dari rebut. Hah, rekan mahasiswa Helian Lai, apa yang baru saja Anda katakan? Saya sangat menyesal, saya sedang mendengarkan musik. Aku tidak bisa mendengarmu dengan jelas. Bisakah kamu mengulanginya lagi? Li Yao berkata agak bingung. Wajah Helian Lai memerah. Sambil mendengus dingin, dia berbalik untuk pergi dan bergabung dengan kerumunan. Li Yao memperhatikan punggung Helian Lai dengan perhatian khusus dan kemudian terkekeh. Jejak, Herring, yang jahat terlihat samar-samar di ekspresi senyumannya. Sebenarnya, aku juga sangat menantikan untuk bertemu denganmu di Pulau Naga Banjir Setan, rekan siswa Helian Lai. Tepat pada saat ini, sebuah hologram besar menyala di bagian depan geladak. Seolah diukir dengan pisau, wajah yang lapuk dan berpengalaman muncul di tengah hologram. Sepasang mata yang terletak jauh di dalam rongganya sepertinya berisi seluruh alam semesta. 100.000 bintang berkelap-kelip dengan pancaran cahaya di mata itu. Itu Su Haoran. Itu Ketua Federasi, Su Haoran. Cukup banyak siswa yang berteriak kegirangan. Setiap siswa, kami telah mencapai 1 tahun lagi kompetisi limit Calenge. Hari ini, kalian semua adalah bayi elang yang belum melebarkan sayapnya dan terbang di angkasa. Kalian semua belum melangkah ke jalan kultivasi. Tapi di masa depan, kalian akan menjadi pilar bangsa kami. Anda akan mempertahankan tanah air kami, membela federasi kami, dan mempertahankan harapan, impian, dan kesucian peradaban manusia kami. Oleh karena itu, berjuanglah dan berjuanglah. Berjuang untuk dirimu sendiri, dan berjuang untuk masa depan federasi. Masa depan peradaban manusia. Ingat ini, umat manusia adalah ras perang terkuat di lautan bintang yang tak berujung. Dan penggarap, adalah bila peradaban manusia yang mempesona. Bila ini akan membunuh iblis dan membersihkan iblis. Hancurkan gunung dan gulingkan kuil. Basmi negara-negara dan hancurkan negara-negara. Perluas perbatasan kami dan perluas wilayah kami hingga kami menaklukkan seluruh kosmos. Saya berharap kalian semua menjadi kultivator seperti ini. Menjadi bilah peradaban manusia. Saya berharap Anda semua sukses. Ketua Federasi, Su Haoran, berdiri dari belakang meja kantornya. Dia mundur selangkah dan, dengan ekspresi serius, melakukan penghormatan militer resmi kepada 3.000 pemuda. Binatang iblis merajalela di sektor asal surga. Star Glory Federation didirikan berdasarkan kekuatan bela diri. Pemimpin tertinggi juga merupakan personel militer. Salut militer adalah etiket yang paling agung, mewakili rasa hormat yang tak tertandingi. Ketua Federasi Su Haoran benar-benar memberi hormat militer kepada kami, siswa sekolah menengah. Demi masa depan federasi, demi masa depan peradaban manusia, apakah kita memiliki kekuatan sebesar itu? Tentu saja, saat ini, kita mungkin hanyalah siswa sekolah menengah biasa, tetapi pikirkan tentang para penggarap tahap formasi inti itu, monster-monster tahap Yuanying yang lama itu, yang mana di antara mereka tidak memulai dari sekolah dasar, ke sekolah menengah pertama, ke sekolah menengah atas dalam perjalanan mereka menuju kehidupan, seorang kultivator. Siapa yang mungkin bisa menjadi monster tahap Yuanying begitu mereka lahir? Jika mereka bisa menjadi seperti mereka, maka kita juga bisa. Akan ada suatu hari di mana saya akan menjadi seorang kultivator hebat yang kekuatannya bergetar dan memancar kemana-mana. Untuk membunuh binatang iblis. Untuk membela federasi kita. Bunuh iblis dan bersihkan iblis. Hancurkan gunung dan gulingkan kuil. Basmi negara-negara dan hancurkan negara-negara. Perluas perbatasan kami dan perbesar lahan kami. Dan taklukkan seluruh kosmos. Terlalu mengagumkan. Inilah tepatnya jalan yang ingin saya lalui. Inilah takdir para kultivator. Saya benar-benar tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Seluruh atmosfer dipicu dengan satu penghormatan oleh Su Haoran, menyebabkan 3.000 pemuda semuanya memasuki keadaan fanatisme. Pemandangan serupa juga terlihat secara bersamaan di wilayah ujian lainnya. Darah pemuda yang tak terhitung jumlahnya dipanaskan hingga titik didih. Seorang petugas berpakaian hitam dengan lambang tengkorak binatang iblis di bahunya berdiri di atas. Dia melihat bagaimana semangatnya sudah mencapai titik tertinggi dan mengumumkan dengan suara nyaring. Kompetisi tantangan batas pemuda Federasi tahunan ke-137 secara resmi dimulai sekarang. Semua pesaing, persiapkan dirimu. Babak 52, kabut tebal dan pohon anggur hayalan. Babak 52, kabut tebal dan pohon anggur hayalan. Penerjemah, Skrifon H. Editor, Geoffrey Lanchen. Asteris Frur, sebuah lubang besar selebar 30 hingga 40 meter terbuka di depan geladak. Angin dingin yang menggigit tiba-tiba masuk ke geladak dan palka kapal, menyebabkan para pemuda yang hanya mengenakan tank top dan celana pendek olahraga merasakan hawa dingin yang menusuk tulang. Semua pesaing, lompat turun. Petugas berbaju hitam menunjuk ke lubang besar sambil berbicara tanpa ekspresi. Begitu kata-kata ini diucapkan, wajah beberapa siswa menjadi pucat. Hamparan jauh mengambang beberapa ratus meter di atas permukaan laut. Pulau Naga Banjir Setan berada tepat di bawahnya. Jika mereka melompat dari sini, bahkan jika mereka jatuh ke laut, mereka akan jatuh dan mati. Tidak perlu dikatakan apa yang akan terjadi jika mereka mendarat langsung di pulau itu. Apa yang salah? Apakah tidak ada yang cukup berani untuk melompat? Yah, tidak apa-apa juga.
Anda masih bisa pensiun dari kompetisi, tidak terlalu terlambat. Kompetisi limit Challenge tidak dibuat untuk para pengecut. Petugas berpakaian hitam itu tertawa dengan jijik. Kata-kata ini membangkitkan keberanian beberapa siswa. Pemuda berjerawat merah yang pertama kali mengatakan ingin mendaftar ke sekolah militer pertama menerobos kerumunan. Dia berteriak, jika kamu ingin melompat, lompatlah. Apa yang kamu takutkan? Jika Anda takut mati, maka Anda tidak bisa menjadi seorang kultivator. Sepasang kakinya melangkah ke depan, sepasang lengannya terbuka lebar, dan dia melompat ke dalam lubang yang terbuka. Teriakan perang yang menusuk tenggorokan dari pemuda berjerawat itu terkoyak dan dibungkam oleh angin yang menggigit dalam sekejap. Dengan seseorang yang memimpin, orang-orang mulai terus berada di belakang. Sebenarnya semua orang tahu bahwa sesuatu harus dikerahkan di bawah sana untuk memastikan mereka tidak jatuh dan mati sia-sia. Mereka hanya perlu mengatasi hambatan mental mereka. Liao bercampur dalam kerumunan dan segera didorong ke tepi lubang. Dia menunduk sementara angin dingin menerpa dirinya dan melihat ribuan pemuda sebelumnya yang melompat tadi masih belum menyentuh tanah. Mereka terjebak dalam jaring transparan raksasa yang tergantung di udara, menyebabkan kecepatan jatuhnya menjadi sangat lambat. Arai mesin terbang lambat. Liao mendecakkan bibirnya. Slow glip arai benar-benar merupakan jenis glip arai yang diperlukan bagi mereka yang terbang dengan pedang terbang. Jika musuh menyerang mereka, menyebabkan mereka terjatuh, yang perlu mereka lakukan hanyalah mengaktifkan slow glip arai. Kemudian, mereka perlahan-lahan bisa melayang ke tanah. Mereka mungkin tidak akan langsung mati karena terjatuh. Namun, rata-rata slow glip array hanya mencakup area seluas 3 hingga 5 meter. Slow glip array ini sebenarnya memiliki diameter beberapa ribu meter, itu benar-benar dianggap sangat besar. Liao tidak lagi ragu-ragu dan meraih puji kriter putihnya. Dia melompat maju dan melompat turun dari ketinggian beberapa ratus meter. Angin menderu-deru di sekujur tubuhnya, burung-burung berterbangan di bawah kakinya. Perasaan seperti ini, seperti berselancar di atas angin dengan pedang terbang, terlalu mengagumkan untuk diungkapkan dengan kata-kata. Namun, Liao menikmati perasaan ini kurang dari 2 detik sebelum dia merasakan kilatan cahaya putih di sekelilingnya. Tubuhnya terasa lesu begitu dia terperangkap di dalamnya, seperti tenggelam dalam bola kapas yang lembut. Kecepatannya tiba-tiba melambat hingga minimum. Setelah beberapa puluh detik berada di dalam bola kapas transparan ini, tubuhnya mengendur dan berat serta kecepatan normalnya pulih. Angin mulai menjerit lagi di telinganya. Dan kali ini, belum genap 2 detik berlalu sebelum dia memasukkan bola kedua, kapas transparan. Dia melihat beberapa ratus meter ke bawah di mana beberapa ratus peserta mengepakkan tangan dan kaki mereka seolah-olah berada di dalam air. Liao tenggelam dalam pikirannya, dia akhirnya memahami misteri slow glip array. Selusin atau lebih lapisan slow glip array dipasang di ruang udara antara hamparan jauh dan Pulau Naga Banjir Setan. Setiap lapisan memiliki efek bantalan. Dengan cara ini, para peserta dapat sampai dengan selamat di Pulau Naga Banjir Setan dengan melewati lapisan bantal. Penggunaan mesin terbang berskala besar semacam ini adalah yang paling cerdik. Liao menghela nafas kekaguman di dalam hatinya, setelah mengetahui bahwa hal-hal yang perlu dia pelajari masih banyak. Dan dari lubuk pikirannya muncul kelap-kelip cahaya dan bayangan kenangan Ouyezi, mereka muncul dalam jumlah banyak dan kacau. Sampai akhirnya, setelah melewati 10 lapisan bantalan slow glip array, Liao berhasil mencapai ketinggian sekitar selusin meter di atas Pulau Naga Iblis dengan selamat. Hutan lebat yang hijau dan subur terlihat sejauh mata memandang. Cukup banyak siswa yang sudah mendarat di tanah. Raungan binatang iblis dan gemuruh para pesaing datang secara bergelombang melalui kedalaman hutan lebat. Dalam detik pertama, pertarungan jarak dekat yang intens terjadi sepenuhnya. Liao tiba-tiba membuka matanya. Darahnya benar-benar mendidih, seperti saat dia menunggu kapal sampah di makam artefak. Sepasang kakinya mendarat dengan ringan di dahan. Menggunakan kekuatan jatuhnya yang terakhir dan meminjam elastisitas dahan, Liao mengubah arahnya dan melarikan diri ke dalam hutan, bergerak seperti macan kumbang hitam yang gesit. Dia mendarat dengan mantap di tanah. Tiba-tiba dia menarik napas dalam-dalam. Saat dia terjatuh dan mengamati di bawahnya, yang dia rasakan tentang Pulau Naga Iblis hanyalah kenyataan bahwa itu adalah pulau sempit berbentuk aneh dengan asap hitam berputar-putar di sekitarnya. Dia tidak merasakan sesuatu yang terlalu menakutkan darinya. Namun begitu dia menginjakkan kaki ke Pulau Naga Banjir Setan, dia menemukan bahwa sebenarnya seluruh pulau itu ditutupi pepohonan raksasa yang menghalangi langit dan melindungi bumi. Sambil mengangkat kepalanya dan melihat ke atas, yang bisa dilihatnya hanyalah kabut abu-abu samar yang melingkar di antara cabang-cabang pohon hitam. Hampir mustahil untuk melihat langit biru dan awan putih. Tidak peduli seberapa kuat sinar matahari, ketika disinai melalui kabut abu-abu, sinarnya berubah menjadi kuning buram dan samar. Racun hijau samar meresap di udara sejauh mata memandang. Hal itu menyebabkan Liao hanya melihat jarak 3-5 meter dengan jelas di sekelilingnya. Lebih jauh dari itu, yang bisa dilihatnya hanyalah garis abu-abu dari gigi taring yang saling bersilangan. Pohon-pohon raksasa yang bengkok itu seperti mayat binatang iblis yang mengacungkan cakarnya saat mereka bergoyang tertiup angin. Beberapa saat yang lalu, dia bisa mendengar suara pertarungan jarak dekat. Saat ini, racun itu seolah-olah telah memisahkan mereka darinya. Bahkan lolongan binatang iblis menjadi tidak jelas dan tidak jelas. Detik berikutnya, lolongan itu seolah datang dari cakrawala, dan detik berikutnya, lolongan itu seolah bergumam di telinganya. Seolah-olah ada binatang iblis mengerikan yang bersembunyi di balik punggungnya.
3.000 pesaing yang mendarat di Pulau Naga Banjir Setan itu seperti 3.000 butir pasir yang memasuki lautan, menghilang tanpa jejak. Sepertinya Liao adalah satu-satunya orang yang tersisa di dunia ini, tinggal di pulau yang dihuni oleh Vian Beast yang mengerikan. Liao sedang menyandarkan punggungnya pada pohon hitam besar yang dipenuhi kenop. Dia menghangatkan lengan dan kakinya dengan tenang namun tidak lambat, mengamati sekelilingnya dengan cermat. Tidak ada jalur atau jalan yang telah ditentukan sebelumnya di Pulau Naga Banjir Setan, lumpur dan pembusukan terjadi di bawah kaki. Jika seseorang tidak berhati-hati, dia akan menginjak pecahan kerangka binatang iblis, menyebabkan telapak kakinya ditusuk dengan sangat menyakitkan. Racun hijau mengeluarkan asap yang agak mengganggu. Baunya sangat mirip dengan artifak Graveyard. HSS, Kaisar Iblis tidak akan membiarkan kalian semua pergi. Teriakan yang sangat singkat dan menyesatkan tiba-tiba terdengar dari balik pohon hitam. Liao ketakutan dan ketakutan. Dia berbalik untuk melihat dan melihat bahwa kenop di pohon itu benar-benar berputar dan menggeliat. Mereka berkumpul bersama, mengembun menjadi wajah binatang iblis yang sangat jelek. Wajah ini berbicara dengan seringai jahat, tunggu dan lihat saja. Kaisar Iblis telah mengumpulkan pasukan iblis berjumlah 1 juta pasukan di dasar Samudra Timur Jauh. Segera, dia akan menyerang pantai, menelan federasi, memusnahkan semua laki-laki, dan memakan semua perempuan dan anak-anak sepenuhnya. Cih. Liao mencibir, berbicara dengan tenang dan tenang, saya sudah memeriksa dengan cermat pengenalan Pulau Naga Banjir Setan. Dikatakan bahwa pulau itu ditutupi dengan sejenis tanaman setan yang disebut Delusion Fin. Ini melepaskan racun halusinasi hijau ringan setiap hari yang mampu menghipnotis pikiran orang, menyebabkan orang melihat dan mendengar halusinasi yang terlihat dan terdengar. Kamu hanya ilusi, kamu tidak bisa menipuku. Wajah Demon Beast tiba-tiba membeku dan hancur berkeping-keping, berubah kembali menjadi tombol-tombol pohon dan menghilang tanpa bekas. Liao menghela napas lega. Namun saat dia hendak pergi, pohon hitam itu mulai bergetar. Kulit kayunya bergoyang dan dibongkar dari dalam. Sesosok manusia setengah membusuk keluar dengan sikap kaku. Ia mengangkat kepalanya dan terkekeh pada Liao. Tubuhnya sudah setengah membusuk. Dagingnya hancur, dan organ-organnya menyatu dengan akar pohon hitam, mereka dicampur bersama. Sisi kiri wajahnya ditutupi bongkahan besar kulit kayu dan lumut. Hanya sisi kanan wajahnya yang samar-samar bisa dikenali. Itu sebenarnya, wujud Ouyezi. Apa menurutmu semudah itu menelan ingatanku? Suatu hari nanti, saya akan memiliki tubuh ini sepenuhnya. Terlahir kembali di era budidaya tahun 40.000. Ouyezi tertawa jahat ketika dia berbicara. Sebuah cabang yang telah berubah menjadi lengannya berayun dan terangkat, menuju untuk menarik Liao ke arahnya. Babak 53, Pembunuhan Instan. Hati Liao membeku dalam sekejap. Namun dia pulih pada detik berikutnya, dia masih mabuk dalam ilusi yang dihasilkan oleh Delusion Fin. Menggigit lidahnya dengan ganas, dia terbangun dari rasa sakit yang menstimulasi dalam sekejap. Lalu dia merasakan angin kencang menerpa wajahnya. Liao tidak punya waktu untuk menghindar, malah membentuk tinju yang membombardir sesuatu yang tidak diketahui. Musuh menjerit-menjerit, mendorong Liao sejauh 5 hingga 6 meter dengan kekuatan aneh dan menyebabkan Liao menabrak semak-semak. Setelah menggelengkan kepalanya, Liao menatap ke depan. Bentuk ilusi Ouyezi telah menghilang tanpa jejak. Di depannya ada seekor kera raksasa yang diselimuti warna hijau dengan lengan panjang yang aneh tergantung di pohon raksasa. Ada mutasi yang tumbuh di dahi kera ini, mata aneh dengan iris kuning kotor yang berkedip-kedip dengan cahaya jahat. Kera bermata 3, Liao mencari secepat kilat di benaknya dan dengan cepat menemukan data tentang binatang iblis ini. Kera bermata 3 adalah salah satu binatang iblis tingkat rendah yang lebih sulit. Selain tubuhnya yang lincah dan keahliannya dalam berburu di hutan, mata ketiga di dahinya dapat mengeluarkan serangan mental khusus yang menyebabkan mangsanya mengalami sakit kepala hebat dan melahirkan sekumpulan ilusi. Namun, hari ini, kera ini telah memilih lawan yang salah. Meskipun kekuatan sejati Liao tidak dianggap spektakuler, dalam dunia mental, pikirannya telah mengalami pengaruh seperti Ouyezi. Pikirannya sangat kuat dan pantang menyerah. Serangan mental yang khas sama sekali tidak berpengaruh padanya. Itulah mengapa dia bisa terbangun dari ilusi secepat ini. HSS. Kera bermata 3 mengeluarkan desisan yang memekakkan telinga. Mata ketiga di keningnya tiba-tiba terbuka lebar, dan warna matanya pun berubah cerah dalam sekejap, seperti sepotong besi yang dipanaskan hingga menjadi merah. Dan Liao merasakan rasa sakit yang menusuk jauh di dalam pikirannya. Liao tahu bahwa ini adalah serangan mental dari kera bermata 3. Dia sengaja mengeluarkan jeritan yang membekukan darah dan seluruh tubuhnya gemetar dengan cara yang tak terkendali. Kera bermata 3 mengeluarkan teriakan mencicit, karena mengira triknya berhasil. Kera itu mengayunkan dahan membentuk lingkaran, meminjam kekuatan elastis saat ia berlari dan menerkam Liao. Sepasang lengannya terbuka, membiarkannya terbuka lebar. Ia tidak menyadari bahwa sejak awal Liao telah memasukkan kaki kanannya jauh ke dalam pertumbuhan spons busuk di bawah, mengepalkan tulang Vian Beast yang sudah mati. Ketika kera itu mendekat, kaki kanan Liao menendang seperti kilat dan tulangnya menusuk langsung ke mata ketiga kera. Tulang ini mungkin adalah fibula dari binatang iblis tertentu, itu sangat sulit. Tulang itu masuk ke dalam-dalam sekejap, tanpa perlawanan, melalui mata ketiga dan menembus otak kera. Massa materi otak yang sangat besar tiba-tiba keluar dari tulang berlubang. Tidak peduli seberapa kuat kera bermata 3 itu,
ia akan mati seketika jika mengalami kerusakan parah pada otaknya. Tubuh besar dan kuat itu tiba-tiba bergetar, roboh. Setelah kedutan yang tidak biasa, ia berhenti bergerak sepenuhnya. Adegan pembantaian serupa terjadi secara bersamaan di seluruh Pulau Naga Banjir Setan. Porsi jenius budidaya dengan kemauan tegas terbangun dari ilusi masing-masing satu persatu. Mereka melepaskan teknik penghentian mereka, melanjutkan dengan pembantaian berdarah. Namun tidak sedikit pula remaja yang bernasib buruk. Mereka tidak mampu menghilangkan ilusi tepat waktu dan menjadi sasaran binatang iblis. Saat binatang iblis melancarkan serangan fatal, makhluk puji menyemburkan gumpalan besar gel berwarna merah muda seperti jelo. Gel tersebut dengan aman membungkus para pemuda di dalamnya sementara serangan binatang iblis tidak dapat menimbulkan kerusakan apapun. Pada saat yang sama, para penggarap patroli langit terbang dengan kecepatan kilat. Mereka mengeluarkan pesaing yang gagal ini dari Pulau Naga Banjir Setan. Dalam kompetisi limit challenge tahunan, 10 menit pertama adalah yang tersulit. Sebagian besar pesaing linglung dalam ilusi dan terpaksa memakan kekalahan. Tahun ini juga sama. Dalam 10 menit pertama, 725 peserta meninggalkan Pulau Naga Banjir Setan dengan hati yang hancur dan kembali ke hamparan jauh. Dan di pusat monitor di jarak jauh terdapat pengintai dari 9 elit, guru dari berbagai sekolah menengah, dan personel militer berpangkat tinggi. Mereka semua berkumpul di sini dan menatap dengan penuh minat pada hologram yang berkedip-kedip tanpa henti. Di sampingnya juga terdapat daftar besar nama-nama yang menampilkan 100 pesaing peringkat teratas secara berurutan. Liao membunuh kera bermata 3 dalam sekejap, menerima cukup banyak poin, dan benar-benar membantai hingga masuk ke dalam 100 besar. Saat ini, dia berada di peringkat 98. Kualitas talenta-talenta baru tahun ini cukup baik. Hanya 720 orang yang meninggalkan pulau dalam 10 menit pertama. Saya ingat tahun lalu lebih dari 1000 orang gagal dalam 10 menit pertama. Seorang personel militer berpangkat tinggi tertawa ketika dia berbicara. Memperbesar 100 pesaing teratas. Kita perlu mengamatinya dengan cermat, kata seorang pramuka. 100 hologram segera bermetamorfosis, berubah menjadi lebih besar, lebih jernih, dan lebih terang. Dan stiker api sekarang berada di sekeliling bingkai hologram. Hah, pakar artifising dari Deep Sea University, Xie Tingxian, menjadi sedikit bingung. Dia melihat seluruh rangkaian peristiwa Liao membunuh kera bermata 3. Dia tidak pernah berpikir bahwa pemuda yang memiliki bakat seni yang begitu tinggi ini akan benar-benar memiliki kemampuan bertarung seperti itu. Aku tahu itu, mataku tidak salah. Pengintai dari lembaga perang terpencil, Ding Lingdang, mengayunkan tinjunya dengan penuh semangat. Tapi, apa yang dia lakukan sekarang? Di hologram, Liao melakukan tindakan aneh yang menyebabkan Xie Tingxian dan Ding Lingdang secara bersamaan merasakan kebingungan muncul di hati mereka. Seperti yang terlihat di hologram, Liao tidak pergi setelah membunuh kera bermata 3 itu, melainkan dia melepaskan tulang iblis dari dahi kera tersebut. Menggunakan tulang sebagai pisau, dia memotong arteri leher kera bermata 3 dengan cara yang sangat terampil dan mengoleskan darah binatang iblis yang sangat berbahaya ke seluruh tubuhnya. Dia mengolesi darah sepenuhnya bahkan di sekujur tubuhnya, bahkan tidak ada satu jari pun yang hilang untuk dilihat. Dan pada akhirnya, dia bahkan membasahi seluruh rambut di kepalanya dengan darah sebelum dia bertepuk tangan puas. Dia meraih tulang Vien dengan mulutnya dan melompat ke dahan. Liao menarik napas dalam-dalam, dan seolah-olah dia telah kembali ke makam artefak. Cabang-cabang pohon yang bersilangan membentuk jalur sempit dan sangat mirip dengan jalur sempit di antara menara sampah yang terhuyung-huyung di makam artefak. Melirik sekilas dengan kecepatan kilat, Liao melepaskan kemampuan menghitungnya hingga batasnya. Dan yang muncul di benaknya adalah koordinat, vektor angin, dan angka yang tak terhitung jumlahnya. Jalur yang sangat jelas dan transparan muncul dan menyebar di depan matanya. Ji kecil, bantu aku menemukan titik suplai terdekat. Liao berbicara kepada makhluk puji di atas kepalanya. Sesaat kemudian, peta Pulau Naga Banjir Setan yang tembus pandang muncul di depan matanya, dengan jelas menandai lokasinya saat ini dan posisi beberapa lusin titik pasokan. Sambil tertawa kecil, Liao melompat dari cabang ke cabang dengan lincah, menembak ke arah titik pasokan terdekat. Desir, 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 desir. Liao lewat tanpa hambatan di antara cabang-cabang melalui jalan buntu. Seolah-olah Pulau Naga Banjir Setan dibuat khusus untuknya, sebuah koridor di udara yang memungkinkannya bergerak secepat kilat. Bukan karena tidak ada binatang iblis yang ditemui dalam perjalanan ke sana. Setiap kali dia merasakan keberadaan binatang iblis, Liao akan langsung berhenti. Dia akan memasuki keadaan penyembunyian yang mendalam di dahan. Darah binatang iblis di tubuhnya mengeluarkan Vien aura yang kuat. Dan selain itu, dia sudah terbiasa menyembunyikan dirinya sejak kecil di tumpukan sampah makam artefak. Dia tidak dapat ditemukan dan dibedakan oleh semua Demon Beast lainnya. Terkadang, binatang iblis bahkan menyerang satu sama lain. Namun saat ini, ada beberapa ribu pendatang baru, daging segar kecil, yang gemuk, empuk, dan ekstra juicy di Pulau Naga Banjir Setan. Jadi semua binatang iblis sibuk berburu bau manusia, mereka tidak berniat memakan daging jenis mereka sendiri yang pahit dan bau. Liao menggunakan metode semacam ini untuk sampai di titik pasokan, mengalami trauma namun tidak terluka. Tingkah lakunya yang aneh juga membangkitkan rasa penasaran banyak kultivator di pusat pemantauan di hamparan jauh. Semua orang menebak niatnya. Teknik pergerakan kompetitor ini cukup lincah.
Sepertinya dia dibesarkan di pegunungan dan hutan. Dan keterampilan penyembunyian auranya berada pada level yang cukup tinggi. Ayo lihat, dua binatang iblis yang berjarak 3-5 meter darinya sudah melewatinya, tidak menemukannya sedikitpun. Kamu benar, pesaing ini memiliki banyak pengalaman bertarung yang sebenarnya, sama sekali tidak seperti seorang pemula yang memasuki medan perang untuk pertama kalinya. Dan kekuatan mentalnya juga sangat kuat untuk bisa membiarkan binatang iblis melewatinya tanpa benar-benar menggerakkan satu kumis pun. Bahkan matanya pun tidak berkedip. Materi ini, setelah melalui beberapa pendidikan, bisa menjadi pembunuh yang luar biasa. Namun, kenapa dia tidak mengangkat satu jari pun? Jelas ada beberapa peluang baginya untuk membunuh beberapa binatang iblis dengan sedikit atau tanpa usaha dan menerima banyak poin. Mengapa dia memokang busurnya, tetapi tidak melepaskan anak panahnya? Apa yang dia lakukan? Selain membunuh kera bermata 3 yang pertama, Li Yao tidak berurusan dengan binatang apapun selama setengah jam. Peringkatnya pun merosot, segera memasuki peringkat akhir tahun 2000-an. Perlu diketahui bahwa para pesaing yang masih tersisa di Pulau Naga Banjir Iblis telah membunuh rata-rata 3-5 binatang iblis saat ini. Beberapa ahli dengan kekuatan tirani mampu membunuh lebih dari selusin Demon Beast dalam satu nafas. Saat ini, nama yang menempati peringkat pertama adalah Helian Lai. Anak kecil, jadi kamu ingin menjadi orang pertama yang mencapai titik persediaan untuk memamerkan sisi bakatmu. Baiklah kalau begitu, aku akan memperhatikanmu dengan baik, untuk melihat pada akhirnya trik macam apa yang kamu miliki. Xie Tingxian tertawa kecil ketika sepasang matanya berkilau dan cerah. Dengan lompatan ringan, Li Yao melompat ke titik suplai. Babak 54-3 senjata pembunuh utama. Titik suplainya adalah sebidang tanah datar kosong di antara hutan. Arai mesin terbang ofensif dipasang mengelilingi sekeliling. Begitu Denip Beast masuk ke dalam, Demon Beast akan diserang tanpa henti oleh mesin terbang. Setelah waktu berlalu, binatang iblis tidak lagi datang ke sini untuk mencari kematian mereka sendiri. Di titik persediaan ada beberapa makanan dan air. Ada juga beberapa lusin peti senjata kamuflase hijau. Li Yao mengalihkan pandangannya membentuk lingkaran. Dia membuka peti senjata terlebih dahulu dan mengeluarkan satu set pakaian pertempuran kamuflase hutan. Dia bahkan tidak mempertimbangkan sepatu perang karena lingkungan hutan yang terlalu rumit. Mengenakan sepatu bot akan menghalangi serangan, akan lebih baik jika bertelanjang kaki. Dia membuka peti kedua dan menemukan beberapa lusin bilah paduan berkilauan seperti salju di dalamnya. Seolah menghadapi tumpukan sampah, Li Yao menendang peti itu dengan jijik. Dia membuka peti ketiga dan keempat secara berurutan. Mereka dikemas penuh sampai penuh dengan bagian artefak. Li Yao memeriksa peti-peti itu sejenak dan menemukan bahwa sisa peti itu diisi dengan bagian artefak, kecuali peti berisi obat-obatan pertolongan pertama dan lain-lain. Dia melanjutkan dan membuka semua peti, membuat bagian-bagiannya terjatuh dan membentuk gunung kecil. Apa yang dia lakukan? Para penggarap saling berbisik di telinga di pusat pemantauan. Bagian artefak di titik pasokan ini diperuntukkan bagi pesaing untuk merakit artefak mereka sendiri. Ini menguji tingkat keakraban dan ketangkasan manual pesaing dengan artefak ini. Namun, kebanyakan orang akan membuka paling banyak 1 atau 2 peti senjata dan mengambil bagian-bagiannya untuk satu set. Itu cukup untuk mengumpulkan 1 atau 2 artefak. Anak kecil ini mengambil semua bagian artefak dan mencampurkannya menjadi satu. Bisakah dia membedakannya dengan jelas satu sama lain? Maksud saya, ini adalah artefak yang paling dasar, tetapi akan ada beberapa ribu komponen berbeda jika dijumlahkan. Sulit untuk menemukan kumpulan komponen yang cocok. Keras, terlalu sulit. Seorang perwira militer berpangkat tinggi tidak setuju dan menggelengkan kepalanya. Kompetisi perakitan artefak cukup populer di kalangan militer. Prajurit diharuskan merakit artefak lengkap dalam waktu sesingkat-singkatnya. Beberapa ahli bahkan mampu merakit artefak hingga selesai dengan mata tertutup. Tapi kompetisi semacam ini menggunakan komponen artefak yang sejenis. Tak seorang pun akan mengambil komponen dari beberapa lusin jenis artefak yang berbeda dan mencampurkannya menjadi satu. Bagaimana cara membedakan bagian satu sama lain? Meskipun peringkat Li Yao semakin merosot, ketertarikan para kultivator terhadap dirinya semakin kuat dan kuat. Li Yao tidak tahu bahwa banyak kultivator yang memperhatikan dengan cermat penampilannya dari jarak jauh. Dia tidak tegang atau lambat, malah bergerak dengan kecepatannya sendiri di pertandingan ini. Dia pertama kali memilih sel kristal untuk bagian tumpukan. Kemudian, dia mengambil beberapa bagian artefak dan melilitkannya di sekitar sel kristal, menciptakan perangkat kecil yang jelek dan aneh. Setelah melakukan ini, dia mengeluarkan sekitar 20 sel kristal lagi dan melingkarkan bagian artefak di sekelilingnya mengikuti pola yang sama. Akhirnya, dia menghubungkannya secara seri. Apa ini? Para pembudidaya di pusat pemantauan bingung dan bingung. Tatapan semua orang tertuju pada pakar seni Xie Tingxian. Xie Tingxian tampak tenggelam dalam pikirannya ketika dia berbicara. Sel kristal adalah inti dari artefak tingkat paling rendah. Mereka bertanggung jawab menyediakan energi esensi pada artefak sebagai sumber energi. Namun apa yang dibuat dan diciptakan pesaing ini menggunakan sel kristal bukanlah artefak standar Anda. Paling-paling, dapat dikatakan bahwa ini adalah perangkat yang membawa beberapa kemampuan artefak. Profesor Xie, kegunaan apa yang dimiliki perangkat ini? Seorang perwira militer mau tidak mau bertanya.
Xie Tingxian berpikir sejenak. Itu semacam alat peledak. Hal ini dapat mengganggu stabilizing clip array di dalam sel kristal sehingga menyebabkan energi spiritual kuat yang terkandung di dalam sel kristal pecah dalam sekejap dan menimbulkan kekuatan ledakan yang sangat dahsyat. Mungkinkah dia ingin membuat lebih dari 100 alat peledak dan mengebomnya sambil berjalan? Itu tidak benar. Dia menyiapkan 20 sel kristal secara seri. Dengan massa sebesar itu, mustahil untuk dibawa kemana-mana. Bahkan jangan menyebutkan tentang pergi mengebom binatang iblis, akan sangat beruntung jika dia tidak terjebak dalam ledakan sebesar itu. Perwira militer itu mengerutkan alisnya setelah berpikir keras. Setelah membuat bom sel kristal kecil dan besar, Li Yao melakukan sesuatu yang tidak terduga dengan mengubah gayanya sepenuhnya. Ketangkasannya meningkat secara tiba-tiba dalam sekejap. Sepasang tangannya berubah menjadi dua bayangan saat dia mengambil beberapa ratus komponen dari tumpukan dengan kecepatan kilat. Suara ledakan berderak terdengar saat pedang panjang bermata gigi gergaji mulai terbentuk dengan kecepatan kilat. Ketangkasan tangan yang begitu cepat. Pusat pemantauan menjadi gempar. Merakit artefak adalah keterampilan dasar para pembudidaya. Setiap kultivator memiliki pemahaman tentang hal itu. Namun pada level mereka sudah lama berhenti menggunakan tangan dan malah menggunakan energi spiritual untuk memanipulasi komponen. Bagi seorang pemuda biasa yang akar rohnya belum bangkit, memiliki ketangkasan tangan secepat iblis berarti dia telah melalui latihan yang panjang, sulit, dan tak tertandingi. Fundamental yang kuat. Xie Tingxian menganggukkan kepalanya berulang kali, samar-samar merasa bahwa dia akan mengambil berlian kali ini. Kultivar lain hanya bisa melihat bahwa ketangkasan tangan Li Yao sangat cepat. Dengan pandangan seorang ahli, hanya dia yang tahu bahwa Li Yao mempertahankan kecepatan super tinggi sambil juga mempertahankan sepasang tangan yang stabil. Li Yao memastikan setiap komponen dirakit dengan kuat dan akurat. Bahkan pernapasan pun tidak menimbulkan gangguan sedikit pun. Satu-satunya hal adalah, Xie Tingxian mengedipkan matanya. Dia telah menemukan bahwa urutan perakitan yang dilakukan Li Yao agak berbeda dari prosedur perakitan pedang besar militer standar. Awalnya, dia mengira Li Yao telah melakukan kesalahan. Namun sesaat kemudian, dia mengetahui bahwa Li Yao sedang memodifikasi arsitektur di tempat yang paling tidak mencolok. Di sana dia menambahkan sedikit sesuatu. Menarik. Ini sungguh menarik. Xie Tingxian tidak menyangka bahwa Li Yao, seorang siswa sekolah menengah, akan benar-benar mengambil artefak klasik ini dengan desain akhir dan terus memodifikasinya. Meskipun dia belum mengetahui apa yang diperlukan dalam modifikasi kecil itu, dia sudah dibuat untuk menganggukkan kepalanya berulang kali, dengan tegas meningkatkan tekadnya untuk memperhatikan Li Yao. Belum 5 menit berlalu ketika Li Yao selesai merakit artefak pertama. Ini adalah pedang rantai standar militer yang dijuluki Hiu Macan. Itu adalah pedang dua tangan yang panjangnya melebihi 1,5 meter. Cincin gigi gergaji yang dibuat dari baja paduan super berputar di sekeliling bagian luarnya. Didukung oleh sel kristal, cincin gigi gergaji mampu berputar dengan kecepatan super tinggi. Adapun kekuatan membunuhnya, ia dapat dengan mudah menebang pohon raksasa dengan ketebalan yang tidak dapat dipeluk oleh seseorang. Tidak peduli seberapa keras cangkang dan tulang binatang iblis tingkat rendah, mereka tidak ada gunanya saat berhadapan dengan pedang ini. 4 menit 39 detik. Kecepatan ini sudah melebihi kecepatan beberapa personel militer veteran, teriak petugas beberapa saat yang lalu. Sebenarnya, merakit artefak dengan cara ini hanya mengambil komponen artefak yang sudah dibuat sebelumnya dan merakitnya menjadi satu. Secara teknis, itu bukanlah buatan yang sebenarnya. Namun ketika mengikuti standar tipikal anak berusia 18 tahun, Li Yao menunjukkan penampilan virtuoso yang sangat terpuji. Yang terjadi selanjutnya adalah, bertentangan dengan ekspektasi sebagian besar kultivator, Li Yao tidak mengeluarkan pedang rantai hiu macan untuk membunuhnya. Sebaliknya, dia mengesampingkannya. Dia memilih sejumlah besar komponen sekali lagi dan mulai merakit artefak keduanya. Komponen yang dia pilih kali ini benar-benar berbeda dari yang terakhir kali. Gayanya meningkat dalam kekasaran, keganasan, dan keliaran, membuatnya tampak seperti pedang perang. Tak lama kemudian, sebuah pedang yang agak lebih pendek, namun lebih lebar dan tebal, berbentuk aneh seperti kaki anjing lahir di tangan Li Yao. Pedang guntur, teriak perwira militer itu tanpa sadar. Itu juga merupakan salah satu artefak paling mendasar dan mendasar. Tapi pedang petir dan desain pedang rantai benar-benar berbeda dalam penalarannya. Bilah ini mengandalkan jolt glip array yang terukir di kedua sisi belakang bilahnya. Array tersebut menghasilkan riak getaran frekuensi tinggi, menyebabkan bilah menghasilkan lebih dari 10.000 osilasi per detik. Dengan cara ini, kekuatan membunuh meningkat. Setiap kali bilahnya ditebang, organ dalam binatang iblis akan hancur total karena getarannya. Di antara artefak yang belum sempurna, ini adalah salah satu yang paling ganas. Kedua jenis desain ini memiliki logika yang sangat berbeda di belakangnya, menciptakan artefak yang sangat berlawanan. Di tangan Li Yao, artefak tersebut begitu mudah didapat karena pengalaman, seolah-olah dia telah mengetahui artefak ini sejak lahir. Si kecil ini benar-benar monster, gumam perwira militer itu. Dan ini bahkan bukan akhir dari segalanya. Setelah menyelesaikan artefak keduanya, Li Yao sekali lagi asyik dengan tumpukan komponen. Dia memilih komponen yang gayanya benar-benar berbeda dari dua komponen pertama. Sekali lagi, dia menggunakan interval 5 menit lagi. Itu sangat kuat dan berat.
Sekali melihat kapak perang raksasa ini menyebabkan kulit kepala orang-orang menjadi mati rasa saat kapak itu terbentuk di telapak tangan Liao. Liao menggenggam drive grip array pada pegangannya dengan erat dan sedikit mengacungkan kapaknya. Banyak susunan mesin terbang yang terukir di permukaan kapak perang tiba-tiba bersinar. Ujung kapaknya berubah warna menjadi oranye, seperti besi yang dipanaskan menjadi merah. Ini adalah kapak panas yang dikenal sebagai langit terbakar. Desain tempurnya berbeda lagi dari dua artefak lainnya. Energi spiritual dalam jumlah besar yang keluar dari sel kristal tidak diubah menjadi bentuk energi mekanik namun langsung diubah menjadi aliran panas bersuhu sangat tinggi melalui penggunaan susunan mesin terbangnya. Saat kapak ini turun, organ dalam binatang iblis akan terbakar menjadi abu. Tiga gaya artefak dasar yang sangat berbeda dengan desain berbeda yang terpolarisasi dirakit hanya dalam waktu 20 menit. Tidak ada sedikit pun kesedihan atau kebahagiaan di wajah Liao. Seolah-olah dia telah menyelesaikan sesuatu yang kecil yang tidak layak untuk disebutkan. Dia pergi dan meneguk air dingin, memercikkannya ke tangannya, dengan hati-hati menggosoknya untuk mendinginkannya. Baru sekarang semua orang menyadari bahwa sepasang tangannya sudah terasa panas, selembar merah tua, karena gerakan berkecepatan tinggi yang berlangsung lama. Babak 55, Artefak Perdagangan. Artefak Perdagangan. Ada seseorang yang memiliki bakat seni seperti ini di kalangan siswa SMA masa kini. Sangat jarang. Universitas Dipsi pasti menginginkan kejeniusan seperti ini, bukan? Mengapa dia mengumpulkan tiga artefak yang sangat berbeda? Teknik yang dibutuhkan untuk menggunakan Chain Sword, Thunderblade, dan Heat Axe sangatlah berbeda. Mungkinkah dia mahir dalam ketiga jenis artefak tersebut? Kalau begitu, dia hanya akan menjadi monster. Bahkan jika dia mahir dalam semuanya, tidak perlu membuat semuanya. Ketiga artefak ini semuanya adalah senjata berat. Jika dia membawa semuanya di tubuhnya, kecepatannya akan sangat berkurang. Ini tidak ada manfaatnya saat bertarung di hutan, malah menjadi beban. Sementara setiap kultivator berdiskusi satu sama lain, pesaing kedua telah tiba di titik pasokan. Pemuda ini tinggi dan temperamennya sangat kejam. Di bawah dagunya tumbuh janggut di sekelilingnya, memberinya penampilan yang dewasa. Ketika dia melihat Liao beristirahat dan duduk di samping, perhatiannya jelas menjadi terganggu sejenak. Tapi begitu dia melihat sebenarnya ada tiga artefak yang dipajang di tanah, dia langsung menjadi sangat gembira. Dia berjalan ke arah mereka sambil tersenyum dan meraih Burning Sky Battle Axe di tangannya. Dia mengayunkannya dengan kuat beberapa kali dan terus berteriak kegirangan. Hari ini adalah hari keberuntunganku. Saya tidak pernah menyangka akan ada artefak yang sudah dirakit sebelumnya di titik pasokan. Dengan kapak pertempuran langit terbakar ini, aku bisa membunuh 100 binatang iblis dalam sehari. Pemuda kejam itu mengangkat kapak perangnya. Tapi tepat ketika dia hendak pergi, tiba-tiba sebuah suara terdengar dari belakangnya. Liao memanggil dengan malas, lalu menempatkannya di tempatnya. Hei, teman sekelas. Saya baru saja merakit kapak perang ini beberapa saat yang lalu. Saya akan menjualnya kepada Anda seharga 200 poin. Karena kamu adalah pelanggan pertamaku, maka aku akan memberimu diskon 5% dengan harga 190. Pemuda kejam itu menjadi kosong, segera menyusul sambil tertawa. Jadi, kamulah yang membuat ini. Kalau begitu aku benar-benar perlu mengucapkan terima kasih padamu. Aku akan mentraktirmu makan malam saat aku punya waktu. Tanpa niat untuk berdagang, dia mengangkat kapak perangnya dan berbalik untuk pergi. Liao telah memperkirakan hal ini akan terjadi sejak awal. Dia berteriak setelah pemuda itu tanpa perubahan ekspresi, "Rekan siswa, tunggu sebentar. Silakan lihat ini." Setelah berbicara, Liao dengan lembut membuka lengannya, dengan ganas melemparkan bom sel kristal pertama yang dia rakit jauh ke dalam hutan. Ledakan. Sebuah suara besar tiba-tiba terdengar dari dalam hutan. Bola asap perlahan membubung ke udara. Kedipan api jahat tercampur di dalam asap. Gelombang panas menyerang wajah mereka. Pemuda ganas itu ketakutan oleh suara besar itu. Warna wajahnya berubah saat dia berbalik untuk menatap Liao. Apa yang Anda maksud dengan ini? Liao memegang sebuah bom besar yang terdiri dari lebih dari 20 sel kristal yang dihubungkan secara seri. Dia terkikik sambil berkata, "Saya tidak bermaksud apa-apa. Itu hanya ledakan dahsyat dari bom sel kristal tadi. Anda melihatnya, saya masih memiliki lebih dari 20 sel kristal yang dihubungkan secara seri di tangan saya. Jika kamu tidak mau berdagang dan kamu ingin pergi dengan Burning Sky Battle Axe-ku tanpa bayaran, maka kamu tidak memberiku pilihan selain mengaktifkan mesin terbang, menyalakan sel kristal, dan membuat kita berdua tersingkir dari kompetisi. Lalu, Anda." Pemuda kejam itu tiba-tiba menjadi bisu. Dia tidak pernah menyangka Liao akan memainkan peran ini. Liao terkekeh, berkata, "Jika kamu tidak ingin membeli, tidak apa-apa juga. Ada beberapa pedang biasa di sana. Anda dapat mengambil apapun yang Anda suka. Tidak masalah jika kamu mengambil semuanya, tapi tolong lepaskan Burning Sky Battle Axe milikku." Pemuda kejam itu menyipitkan matanya dan melihat pedang biasa tersebar di seluruh tanah. Warna penghinaan terlihat di iris matanya. Seandainya dia tidak mencoba Burning Sky Battle Axe, menggunakan pedang biasa mungkin tidak masalah untuk membunuh binatang iblis. Tapi dia sudah merasakan Burning Sky Battle Axe dengan perasaan gembira karena kualitasnya yang tertinggi. Dia agak tidak mau kembali dan memilih pedang biasa. Liao terus berbicara, "Membunuh satu binatang iblis tingkat rendah akan memberi Anda sekitar selusin poin.
Jika Anda membeli Sky Burning Battle Axe ini seharga 200 poin, Anda dapat meningkatkan efisiensi membunuh Demon Beast secara signifikan. Berapa lusinan binatang iblis yang bisa kamu bunuh dalam 3 hari? Anda mungkin dapat memperoleh kembali poin tersebut dalam setengah hari. Warna wajah pemuda ganas itu gelap dan tidak jelas. Dia benar-benar ragu-ragu. Bagaimanapun, kompetisi baru saja dimulai. Tak satu pun dari pesaing memiliki banyak poin, tampaknya hanya 190 poin yang dia miliki. Jika dia melanjutkan perdagangannya, peringkatnya akan turun ke posisi paling bawah. Tapi apa yang dikatakan orang ini benar. Jika dia memiliki kapak tempur langit terbakar ini, efisiensi membunuh binatang iblisnya akan meningkat pesat. Tingkat perolehan poin akan meningkat setidaknya 2 kali lipat. Li Yao tersenyum lebar. Seperti seorang pebisnis, dia berbicara dengan penuh perhatian terhadap pelanggan dari lubuk hatinya. Rekan mahasiswa, berpikirlah dengan jernih. Kalau tidak membeli Burning Sky Battle Axe ini, nanti akan saya jual ke orang lain. Kekuatan serangan orang itu akan jauh meningkat melebihi kekuatanmu. Dia mungkin mendapat peringkat lebih tinggi dalam poin daripada Anda nanti. Dengan cara ini, Anda mungkin menderita kerugian tidak hanya sedikit. Pemuda kejam itu mendengus dingin dan berkata, saya akui apa yang Anda katakan itu benar, tapi Anda bukan satu-satunya yang bisa merakit artefak. Saya telah mengambil kursus yang relevan di sekolah saya. Saya juga bisa merakit Sky Burning Battle Axe dengan menghabiskan lebih banyak waktu. Apa? Bagaimana Anda bisa menggabungkan semua komponen artefak menjadi satu? Benar-benar kekacauan besar. Kamu terlalu tidak tahu malu, kawan pelajar. Li Yao mengangkat bahunya, berbicara dengan acuh tak acuh, sudah ambil keputusan. Apakah Anda akan melakukan perdagangan atau apa? Jika tidak, silakan lepaskan kapak perangnya. Terima kasih. Saya tidak percaya Anda akan meledakkan bomnya. Pemuda kejam itu menatap tajam ke mata Li Yao, menggertakkan giginya saat dia berbicara. Tentu saja, saya akan menghitung mundur dari 3 dan kita semua akan pensiun dari kompetisi. Bagaimanapun, kekuatanku yang sebenarnya sangat berbeda dengan kekuatanmu. Saya hanya datang ke sini untuk memperluas dunia saya. Saya tidak pernah berharap untuk masuk final. 3, 2. Li Yao tertawa terbahak-bahak tanpa terganggu. Sebelum dia bisa menghitung mundur sampai 1, pemuda kejam itu pingsan sepenuhnya dan melolong gila, berhenti. Berhenti, saya akan berdagang. Aku akan membeli kapak tempur langit terbakar ini. Puji kriter keduanya saling bertabrakan di udara dengan suara, ding, 190 poin yang diperoleh pemuda kejam dari dengan susah payah membunuh binatang iblis ditransfer seluruhnya ke nama Li Yao. Nama cemerlang yang berkilau tiba-tiba memudar dari peringkat dan nama Li Yao muncul sekali lagi di 100 besar, dia melesat ke posisi ke-88 dalam sekejap. Depresi memenuhi wajah pemuda kejam itu. Dia menatap tajam ke arah Li Yao, mengangkat Burning Sky Battle Axe, dan berjalan pergi dengan kepala tertunduk sedih. Jadi sejak awal, dia hanya ingin berperan sebagai penjual artefak. Menggunakan metode semacam ini untuk mendapatkan poin. Banyak pembudidaya di pusat pemantauan tiba-tiba mencapai pemahaman. Satu demi satu, perasaan tidak tahu harus tertawa atau menangis tumbuh dalam diri setiap orang. Dulu juga ada puluhan kompetisi yang berlangsung dan memperdagangkan artefak. Tapi, mereka akan melakukan ini sesekali di sela-sela membunuh binatang iblis. Alasan utamanya adalah karena terlalu banyak celah dalam aturan perdagangan. Mereka sangat merugikan perajin artefak. Jika perajinnya sedikit lengah, artefak mereka akan dengan mudah direbut oleh orang lain. Mereka tidak pernah mengira anak kecil yang jahat ini akan memikirkan metode, saling menghancurkan, untuk menutup celah dalam perdagangan. Setelah menyelesaikan perdagangan pertamanya, Li Yao terjun ke dalam perakitan artefak baru. Dia seperti golem esensi yang tak kenal lelah, tangannya terus beroperasi dengan kecepatan tinggi tanpa menunjukkan sedikitpun getaran selama beberapa jam berikutnya. Selama jangka waktu ini, beberapa ratus pesaing telah tiba di titik pasokan. Mayoritas pesaing yang memiliki poin cukup pergi membawa artefak di bawah pengaruh lidah Li Yao yang fasih. Dengan kata lain, Li Yao hanya menunggu dengan nyaman di titik pasokan yang sangat aman ini dan mendapatkan penghasilan yang setara dengan membunuh beberapa ratus binatang iblis di luar, jika bukan 1000 binatang iblis. Dia melonjak di papan peringkat, berhasil melakukan blitzkrieg ke-10 besar. Hanya ada perbedaan 100 poin antara dia dan Helian Lai. Setiap pesaing dapat memeriksa papan peringkat dengan menggunakan puji critters mereka. Jelas sekali, ketika Helian Lai melihat nama Li Yao, dia kaget, heran, dan tercengang. Kekacauan ini jelas merupakan sampah busuk. Sepotong sampah. Sebagian sampah. Bagaimana dia bisa melakukan blitzkrieg untuk masuk 10 besar? Untuk memiliki perbedaan sekecil itu di antara kita. Ini benar-benar mustahil. Mata Helian Lai memerah. Kemarahannya meledak tak terbandingkan. Tidak peduli bagaimana dia memutar kepalanya, dia tidak dapat menemukan jawaban atas apa yang dilakukan Li Yao hingga akhirnya sampai di sini. Segera, semua bagian artefak dikonsumsi habis oleh Li Yao dan semua artefak yang dirakit ditukar dengan poin. Li Yao terkekeh lalu bersiul. Dia mengambil bahan peledak besar itu dan memasukkannya ke dalam ransel militernya. Dia berangkat menuju titik pasokan berikutnya. Babak 56, peringkat pertama. Babak 56, peringkat pertama. Penerjemah, Scrivon H. Editor, Geoffrey Lanchen. Peringkat pertama, dia tidak terlalu beruntung pada titik suplai kedua. Cukup banyak pesaing yang sudah datang dan merebut barang terlebih dahulu.
Beberapa peti senjata sudah dibuka. Beberapa komponen artefak telah digunakan oleh pesaing lain, namun, sebagian besar peti senjata masih relatif utuh. Lagi pula, jika dibandingkan dengan kecakapan bertarung, tidak banyak pemuda yang memiliki bakat dalam seni. Meskipun mayoritas anak muda telah mempelajari dasar-dasar pengetahuan artifisial, sejauh mana pengetahuan tersebut hanya mencakup beberapa lusin komposisi artefak dasar dan prosedur perakitan. Mereka tidak memiliki banyak pengalaman kerja seperti Liao. Artefak modern berbeda dengan artefak kuno. Bahkan senjata dingin yang paling sederhana pun akan terdiri dari lebih dari 100 bagian. Ketika dirakit oleh seorang pemula, selain dari kecepatan perakitan yang lambat, setiap kali suatu bagian tidak dipasang dengan hati-hati, kemungkinan besar akan ada masalah yang timbul selama pertempuran. Skenario terbaiknya, artefak itu tiba-tiba gagal. Skenario terburuknya, itu akan meledak di tempat, menyebabkan energi spiritual menjadi bumerang dari dalam, menciptakan situasi yang sangat berbahaya. Oleh karena itu, mayoritas pemuda yang tidak pandai membuat kerajinan masih memilih menggunakan pedang biasa untuk bertarung. Liao mulai melakukan prosedur, memulai putaran kedua perakitan gila-gilaan. Pada awalnya, perdagangan berjalan cukup baik di titik pasokan ini. Namun setelah menjual artefaknya yang ke-20, Liao akhirnya menemui hambatan. Jika Anda menginginkan uang, saya tidak punya. Jika Anda menginginkan kehidupan, saya punya satu. Aku akan mengambil dan pergi dengan kapak tempur langit terbakar ini. Silakan dan nyalakan ledakannya. Hal terburuknya adalah kekalahan bersama. Itu adalah seorang pemuda laki-laki dengan kulit gelap, setinggi sapi, dan seukuran kuda. Dia tampak seperti iblis ketika dia berbicara dengan keras. Liao agak sakit gigi. Rekan siswa, jangan terlalu keras kepala. Saya sudah memberi Anda diskon 10%. Anda dapat membeli Betelaks hebat hanya dengan 270 poin. Itu hanyalah harga yang sangat mahal yang diperuntukkan bagi keluarga. Atau apakah itu berarti Anda benar-benar tidak percaya saya akan meledakkan bomnya? Kamu benar, saya keras kepala sejak lahir. Orang lain memanggilku, si banteng keras kepala, di sekolah. Aku hanya tidak percaya. Jika kamu punya nyali, berangkat saja. Laki-laki berkulit sawo matang itu tertawa keras, mengangkat Burning Sky Betelaks, dan berbalik untuk pergi tanpa menoleh ke belakang. Liao mencibir sambil menatap punggung laki-laki itu. Jejak keganasan terpancar dari mata Liao. Sebelum laki-laki berkulit sawo matang itu bisa berjalan keluar dari titik perbekalan, tiba-tiba angin kencang bertiup di punggungnya. Tanpa sempat bereaksi, tubuhnya menjadi basah karena gumpalan gel merah muda yang mengikatnya dengan kuat. Laki-laki berkulit sawo matang itu terbungkus dalam jelo merah muda dengan ekspresi kaget dan sedih saat dia dengan sedih meninggalkan kompetisi. Itulah yang saya bicarakan. Anak ini cocok menjadi seorang pembunuh. Pikirkan tentang itu. Dia tidak perlu dibekali senjata saat bersembunyi di balik garis musuh. Dia dapat membuat dan memelihara segala jenis artefak sendiri. Orang seperti ini adalah eksistensi yang akan menyebabkan sakit kepala bagi musuh dimanapun dia ditempatkan. Seorang kultivator mau tidak mau berbicara di pusat pemantauan. Betapa kejam dan tanpa ampun. Memang benar bahwa tidak ada yang menghalangi para pesaing untuk saling menyerang di babak penyisihan, tapi menggunakan serangan mendadak mematikan seperti ini berarti dia memiliki mental yang kuat. Ketabahan seperti itu bukanlah tipikal siswa SMA. Dia baik, dia sangat bagus. Seorang kultivator dengan sosok kurus, dan mata dingin juga terkekeh, menganggukkan kepalanya berulang kali. Pesaing seperti banteng keras kepala, dengan perilaku berkepala dingin, pikiran yang selalu berjalan menuju kehancuran, jumlahnya sedikit. Sebagian besar pesaing langsung memilih untuk berdagang dengan poin setelah mempertimbangkan pro dan kontra. Saat kompetisi berlangsung, jumlah binatang iblis yang dibunuh oleh semua orang semakin besar. Pesaing dengan kekuatan lebih kuat masing-masing memiliki lebih dari 1000 poin. Meskipun Liao berusaha keras ketika menaikkan harganya secara perlahan, harganya masih cukup adil. Sebagian besar pesaing tidak ingin terjebak dalam kerepotan, karena akan jauh lebih menyenangkan dan lebih mudah membunuh binatang iblis dengan senjata yang lebih baik. Titik pasokan kedua tersapu bersih dalam waktu singkat. Dan sekali lagi, Liao menuju titik suplai ketiganya. Butuh 2 hari penuh baginya untuk menyapu bersih semua titik pasokan di Pulau Naga Banjir Setan. Dia telah mengumpulkan beberapa ratus artefak dasar secara berurutan untuk diperdagangkan dengan pesaing lainnya. Belakangan, ia bahkan mengirimkan pesan melalui puji kriter miliknya di saluran publik yang dimaksudkan untuk komunikasi antar kompetitor. Dia menyiarkan pedang rantai, pedang guntur, dan kapak pertempuran langit terbakar dalam jumlah besar tersedia untuk dijual. Mereka perkasa dan sangat berkuasa. Kualitas mereka solid, harganya murah. Mereka adalah harta penting untuk membunuh binatang iblis dan mendapatkan banyak poin. Jika Anda ingin membeli, silakan datang secepatnya ke titik persediaan, nomor ini dan itu. Liao membunuh total 4 binatang iblis. Salah satunya berasal dari kera bermata 3 pada awalnya. Yang lainnya terjadi ketika dia secara tidak sengaja memperlihatkan beberapa jejak ketika bergerak, jadi dia terpaksa membunuh 3 binatang iblis. Namun saat kompetisi memasuki jam ke-49, nama Liao justru muncul di peringkat pertama, bahkan berada di atas nama Helian Lai. Ini belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah kompetisi limit Challenge. Namun peringkat teratas hanya bertahan sebentar, sulit untuk dipertahankan dalam jangka waktu lama.
Ini karena semua titik pasokan di Pulau Naga Banjir Setan telah tersapu bersih pada akhir hari kedua. Di titik suplai pertamanya, ada banyak komponen artefak yang harus dia rakit. Tapi bagaimanapun juga, masih banyak orang di antara para pesaing yang tahu cara merakit artefak. Semua komponen artefak di beberapa titik pasokan terakhir telah dikonsumsi dan habis. Selain itu, beberapa pesaing yang sebelumnya berurusan dengan Li Yao menderita serangan fatal di kemudian hari dan terpaksa pensiun. Chain Blade, Thunder Blades, dan Burning Sky Battle Axe dalam jumlah besar hilang di hutan dan ditemukan oleh pesaing lainnya. Ini adalah sesuatu yang sama sekali tidak dapat dicegah oleh Li Yao. Pada penghujung hari kedua, bisnis Li Yao sudah menjadi sangat sulit untuk dipertahankan. Li Yao tidak peduli. Dia memilih titik persediaan yang agak hangat dan kering dan mulai tidur. Sementara para pesaing lainnya bertarung tanpa henti di hutan, berlumuran darah, mendapatkan bekas luka di sekujur tubuh mereka, dan menghabiskan seluruh energi mereka, Li Yao mendengkur dalam tidur nyenyak. Dia menyimpan setiap ons kekuatan berharganya. Namanya jatuh, meluncur ke bawah di papan peringkat. Pada siang hari ketiga, namanya sudah keluar dari 100 besar. Di penghujung hari ketiga, peringkatnya turun hingga ke peringkat 293. Li Yao masih tidak peduli, selama peringkatnya berada dalam 600 besar, dia masih akan masuk final. Dia sedang menunggu final untuk menampilkan pertunjukan yang bagus. Meletus. Li Yao membuka kaleng bertekanan di tempat persediaan dan memakan makanan dalam jumlah besar yang dia kunyah berulang kali. BZZ, BZZ, BZZ. Getaran aneh menyebar ke seluruh Pulau Naga Banjir Setan. Arai pembatasan yang kuat telah diinisialisasi. Demon Beast yang dulunya ganas dan menakutkan tampaknya menjadi seperti patung. Semuanya menjadi kaku dan tidak bergerak. Selamat, siswa Li Yao. Anda telah memasuki tahap akhir kompetisi tantangan batas. Tolong istirahat selama 3 jam. Semua binatang iblis akan dibelenggu selama periode ini, mereka tidak akan menyerangmu. Final akan dimulai dalam 3 jam. Akan ada Demon Beast yang lebih kuat yang dilepaskan ke lapangan selama waktu itu. Pada saat yang sama, Anda akan memiliki 300 pesaing sebagai musuh dan 299 pesaing sebagai sekutu. Semoga beruntung. Makhluk puji putih yang mengorbit di sekitar kepala Li Yao menari dengan anggun. Tampaknya itu membahagiakan bagi Li Yao. 1000 atau lebih pancaran cahaya muncul dari Pulau Naga Banjir Setan, terbang menuju hamparan jauh. Li Yao tahu bahwa mereka adalah pesaing yang peringkatnya di bawah 600. Tidak ada yang memiliki peluang di final. 600 pesaing yang tersisa di Pulau Naga Iblis adalah orang kuat yang berhasil bertahan selama 3 hari dan membunuh binatang iblis yang tak terhitung jumlahnya. Pertarungan sesungguhnya baru saja dimulai dari saat ini. Li Yao terkekeh, menundukkan kepalanya dan makan tanpa rasa khawatir sedikitpun. Tepat pada saat ini, antena merah muda Ji kecil di bagian atas kepalanya sedikit bergoyang, menampilkan sosok 3D di depan Li Yao. Itu adalah seseorang yang dikenal Li Yao. Kepala sekolah Zhao. Li Yao menjadi bodoh. Muncul di hadapannya adalah kepala sekolah Nimbus Merah kedua, Zhao Sude, yang juga merupakan anggota inti persekutuan Nimbus Merah, seorang penggarap tahap dasar tingkat tinggi. Kepala sekolah yang biasanya misterius ini memasang ekspresi ramah di wajahnya. Dia berulang kali menganggukkan kepalanya saat dia berbicara, "Siswa Li Yao, penampilanmu luar biasa. Ngomong-ngomong, apakah kamu sudah memikirkan universitas mana yang ingin kamu masuki?" "Terima kasih banyak atas perhatiannya, Kepala Sekolah Zhao. Saya sudah mengambil keputusan. Saya ingin mendaftar ke Deep Sea University dan menjadi refiner." Li Yao membusungkan dadanya. Universitas Laut Dalam cukup bagus. Namun Universitas Star Nebula juga memiliki departemen artifishing yang cukup baik. Apakah kamu tertarik? Jika kamu mau, aku bisa mewakili Guild Nimbus Merah dan memintamu menandatangani kontrak pendidikan yang dipercayakan. Anda tidak perlu melalui ujian masuk. Anda bisa langsung masuk ke Universitas Star Nebula. Zhao Sude telah mengucapkan kata-kata yang menakjubkan. Bab 57/3 pilihan. Mata Li Yao melotot lebar. Pendidikan yang dipercayakan. Setelah kepala sekolah Zhao menjelaskan sejenak, Li Yao mengetahui intinya. Pendidikan yang dipercayakan adalah upaya kolaboratif khusus antara serikat penggarap dan universitas. Sederhananya, jika Li Yao menandatangani kontrak ini, maka dia akan dianggap sebagai anggota resmi persekutuan Nimbus Merah setelah lulus SMA. Kemudian, Guild Nimbus Merah akan mempercayakannya ke universitas untuk pendidikannya. Guild Crimson Nimbus akan memikul semua tanggung jawab atas biaya sekolah dan biaya hidup selama waktu tersebut. Dan begitu dia lulus dari universitas, dia akan langsung mendapat pekerjaan di perusahaan Guild Nimbus Merah. Proses pendidikan bagi siswa berbakat seperti ini bisa dikatakan efisien. Selama Li Yao menandatangani kontrak, dia akan menjalani kehidupan tanpa kekhawatiran dan menjalani jalan yang penuh dengan janji masa depan. Zhao Sude tersenyum ketika dia berbicara, "Persekutuan Nimbus Merah kami baru saja mendirikan perusahaan baru tahun lalu yang disebut Real Estate Nimbus Merah. Mereka berspesialisasi dalam mengembangkan kota-kota baru di perbatasan federasi. Membangun satu kota baru menghasilkan keuntungan beberapa kali lipat, hingga 10 kali lipat. Tapi binatang iblis menjadi liar di perbatasan. Itu belum tentu aman, dan karena daerah tersebut terpencil, sulit untuk membawa perbekalan.
Oleh karena itu, kami membutuhkan orang-orang bertalenta tipe Bibrida yang memiliki kecakapan bertempur hebat dan memahami cara membuat dan memelihara artefak untuk merespons masalah keselamatan selama periode konstruksi. Jika Anda menandatangani kontrak ini, ketika Anda lulus, Anda akan mendapatkan posisi berpangkat tinggi di Crimson Nimbus Real Estate. Tidak perlu waktu bertahun-tahun sebelum kamu menjadi Peng Hai kedua. Pedang Iblis Peng Hai yang kedua. Jantung Liao melonjak dan dia bersemangat, merasakan suasana hatinya melayang melewati awan tertinggi. Zhao sudah terkekeh dan melanjutkan berbicara, kamu sangat beruntung, siswa Liao. Tahukah Anda bahwa bahkan Penatua Zhou dari Persekutuan Nimbus Merah menganggap Anda sangat penting? Justru di bawah pengaturannya Anda dapat menerima kontrak, pendidikan yang dipercayakan ini. Dia benar-benar orang penting. Jika Anda memasuki Persekutuan Nimbus Merah, Anda akan menjadi salah satu anak buah Penatua Zhou. Masa depanmu tidak akan terbatas. Namun, kamu tidak perlu menjawab dengan terburu-buru. Penampilan Anda telah menarik minat beberapa universitas. Seharusnya ada lebih banyak orang yang ingin menghubungi Anda nanti. Anda sebaiknya mempertimbangkan tawarannya sehingga Anda tidak menyalahkan saya karena tidak memberi Anda pilihan apapun. Hahaha. Zhao Sude melambaikan tangannya tanpa menunggu Liao menjawab dan berkata, singkatnya, berikan penampilan yang bagus di final. Penatua Zhou dan saya akan mengawasi Anda. Jika Anda memiliki kondisi lain, tidak ada salahnya mengungkitnya. Crimson Nimbus Second tidak akan memperlakukan jenius manapun dengan tidak adil. Setelah berbicara, gambar itu muncul dan sosok tembus pandang Zhao Sude berubah menjadi cahaya putih, menghilang dalam sekejap. Liao lalu menarik napas dalam-dalam. Oh man, dia tidak pernah berpikir dia akan benar-benar menarik minat para pemain utama dari Guild Nimbus Merah. Dia punya kesempatan untuk melangkah ke langit. Apakah dia akan menyetujuinya atau tidak? Saat dia masih ragu-ragu, antena Small G mulai bergoyang pelan membentuk gambar virtual kedua. Dan gambaran kedua ini menyebabkan jantung Liao berdetak lebih cepat. Profesor Xie, Liao membungkuk pada bayangan virtual lelaki tua berpakaian ungu itu dengan penuh hormat, di seberangnya adalah pakar seni dari Universitas Laut Dalam, Xie Tingxian. Xie Tingxian terkekeh. Mahasiswa Liao, selamat. Anda mungkin tidak mendapatkan peringkat poin tertinggi dalam kompetisi tahun ini, tetapi Andalah yang paling menarik perhatian. Saya akan langsung ke intinya. Saya sudah mengirimkan rekaman kompetisi Anda ke kantor penerimaan Universitas Dipsi kami. Apa yang saya minta dari kantor penerimaan kami adalah agar Anda terdaftar secara khusus selama Anda masuk peringkat 50 teratas di final kompetisi. Jika Anda masuk 100 teratas, maka saya akan memberi Anda perlakuan skor istimewa sebesar 20 poin. Jika Anda masuk 200 teratas, maka saya akan memberi Anda perlakuan skor istimewa sebesar 10 poin. Bagaimana itu? Bukankah ini termasuk itikat baik? Sungguh, saya sangat berterima kasih, Profesor Xie. Saya akan melakukan yang terbaik dan berjuang untuk mencapai 50 besar. Liao berbicara dengan keras. Bagus, saat ini adalah saat yang kritis. Aku tidak akan mengganggu istirahatmu. Lakukan yang terbaik untuk menjaga keadaan pikiran tetap tenang. Berjuang dan keluarkan yang terbaik. Xie Tingxian mengangguk ke arahnya, tertawa kecil ketika sosoknya memudar di hologram. Begitu Xie Tingxian menghilang, gambar virtual lain muncul dengan tiba-tiba, tampak pemarah dan gatal untuk melanjutkan sesuatu. Itu dengan paksa masuk ke dalam garis pandang Liao. Ding, ding lindang. Liao menjadi kosong. Itu adalah T-Rex betina. Ding Lindang mengukur Liao dari atas ke bawah dengan mata yang sangat panas. Dia berbicara dengan tegas, mahasiswa Liao, sepertinya kamu salah paham tentang lembaga perang terpencil, itu benar. Departemen tempur sekolah kami adalah yang terkuat di federasi. Tetapi, kita tidak hanya memiliki praktisi tubuh dengan tangan kosong di departemen tempur kita. Kami juga memiliki ahli dalam senjata tajam dan artefak jarak dekat penggarap pedang. Anda berasal dari Crimson Nimbus Second jadi Anda harus mengenal senior terkenal, Peng Hai. Dia memasuki lembaga perang terpencil kami setelah lulus SMA dan berspesialisasi dalam pelatihan penggunaan berbagai artefak jarak dekat. Belakangan, dia bahkan mendapat julukan, Vien Blade. Tidak apa-apa jika Anda tidak ingin menjadi praktisi tubuh. Akan sangat bagus juga jika Anda bisa datang ke Departemen Tempur Lembaga Perang Terpencil kami untuk menjadi penggarap pedang. Dua kata, Peng Hai, menyebabkan Liao tercengang sesaat. Nyala api menyala di matanya. Setelah melihat bahwa Liao tidak langsung menolak, Ding Lindang menjadi lebih bersemangat ketika dia berbicara. Singkatnya, saya merasa sudah menjadi sifat Anda untuk menjadi seorang kultivator tipe pertempuran. Anda sangat cocok untuk Departemen Tempur di Lembaga Perang Terpencil kami. Selama Anda bisa berjuang untuk mencapai 300 besar final, saya dapat memberi Anda pendaftaran khusus. Dan, semua biaya sekolah akan dihapuskan dan Anda akan menerima beasiswa besar. Bagaimana menurutmu? Pertimbangkan saja, siswa Liao. Bahkan sampai gambar virtual Ding Lindang memudar di udara, Liao masih linglung. Hatinya bergelombang karena emosi. Butuh waktu lama sebelum dia bisa tenang. 3 jalan beraspal emas terbentang di depan matanya, memanjang sepenuhnya. Setiap jalan menuju ke puncak tertinggi dunia kultivator. Pada akhirnya, sekolah mana yang harus dia pilih? Liao duduk bersila dan dengan tenang memikirkan pro dan kontra dari masing-masing 3 pilihan. Dari ketiga pilihan tersebut, undangan dari Ding Lindang jelas yang paling tulus.
Dengan kekuatan Liao yang sebenarnya, selama dia mengeluarkan kekuatan normalnya, berjuang untuk mencapai 300 besar final seharusnya tidak terlalu sulit. Dan, Vian Glad Peng Hai lulus dari Departemen Tempur di lembaga perang terpencil ini. Jelas sekali, mereka tidak hanya berspesialisasi dalam mendidik praktisi tubuh, tetapi juga pada penggarap pedang. Itu sesuai dengan kekuatannya sendiri. Namun, setelah mempertimbangkan dengan cermat, Liao masih menyingkirkan lembaga perang terpencil terlebih dahulu dari pilihannya. Dia berjanji kepada Pak Tua yang telah lama meninggal bahwa dia pasti akan menjadi seorang refiner. Menjadi seorang kultivator tipe pertempuran sederhana akan menyimpang dari mimpinya. Dan kondisi kepala sekolah Zhao lebih selaras dengan ambisinya. Meskipun Departemen Artifising Universitas Star Nebula tidak memiliki peringkat setinggi Universitas Deep Sea, mereka masih mampu membuat harta karun seperti penumbuk partikel energi spiritual. Jelas, mereka punya orisinalitasnya sendiri. Ini sangat sesuai dengan keinginan Liao, dan semua biaya akan ditanggung oleh Guild Nimbus Merah. Setelah lulus, dia akan mendapatkan pekerjaan di sebuah perusahaan besar yang dikendalikan oleh Guild Nimbus Merah. Setelah beberapa tahun, dia akan bisa merasakan kehidupan mobil baru, wanita cantik, dan villa mewah. Itu hanyalah sebuah jalan kesuksesan instan. Namun, semuanya memiliki sisi negatifnya. Setelah makan malam tibalah perhitungannya. Begitu dia menandatangani kontrak dengan Guild Nimbus Merah, dia akan menjadi anggota resmi dari Guild Nimbus Merah. Kursus budidaya apapun yang akan dia ambil akan ditentukan oleh Persekutuan Nimbus Merah. Jalur perkembangannya di masa depan juga akan terbatas. Dia tidak akan bisa memiliki ciri khasnya sendiri. Karena Guild Nimbus Merah membayar semuanya, dia pasti akan dididik untuk menjadi seorang kultivator terkonsentrasi yang berspesialisasi dalam pekerjaan tertentu. Seperti menjadi roda penggerak dalam mesin artefak besar. Dia akan selalu berada di kereta Guild Nimbus Merah. Ini adalah sesuatu yang Liao tidak tahan. Setelah mempertimbangkan semuanya, Liao masih dengan tegas menetapkan aspirasi awalnya. Dia akan mengerahkan segalanya di final untuk berjuang mencapai 50 besar. Dia akan mendapatkan pendaftaran khusus di Universitas Laut Dalam. Sekalipun dia tidak mampu mencapai posisi 50 besar, setidaknya dia akan memperjuangkan 20 poin perlakuan istimewa itu, sehingga dia akan mendapat keuntungan besar dalam ujian masuk. Universitas Deep Sea adalah satu-satunya pilihannya. Biarkan final dimulai. Saya tidak sabar untuk memulainya. Dia menyaksikan awan kuning berlumpur di atas ditangkap oleh hamparan jauh yang mirip burung raksasa. Liao menggilat bibirnya dan meninju keras ke langit dengan tinjunya. Tunggu sebentar, dan aku akan membiarkanmu merasakan betapa menakutkannya seorang refiner yang tidak tahu malu. Babak 58, seorang komandan muncul. Saat ini, hamparan jauh dipenuhi dengan kebisingan yang tidak biasa. Ada para penggarap di pusat pemantauan dan 2.400 pesaing yang kalah di aula luar. Para pemuda ini hanya merasa kesal sesaat sebelum mereka memusatkan perhatian mereka pada hologram raksasa, menunggu final dimulai. Bagaimanapun, mereka akan menerima manfaat untuk budidaya mereka di masa depan ketika menyaksikan banyak ahli bersinar seperti bintang yang terbakar selama pertukaran pukulan. 3 jam berlalu dengan cepat di bawah sorotan banyak orang. Kompetisi limit Calenge, resmi dimulai. Busur, BOWOWOWOWOW. Arai pembatasan yang mencakup Pulau Naga Banjir Setan telah dilepaskan. Demon Beast yang telah dibatasi selama 3 jam dengan tidak sabar melompat maju. Mereka menggunakan geraman paling gila untuk melampiaskan kemarahan yang datang dari lubuk hati mereka yang terdalam. Mengaum, ROAR. Tanggapan datang dari bawah tanah, teriakan bercampur kekuatan tirani seperti guntur yang teredam. Setelah mendengar lolongan, Demon Beast yang sebelumnya agung mulai mengungkapkan ekspresi ketakutan di wajah mereka saat leher mereka menyusut. Di beberapa ratus titik tersembunyi di sekitar Pulau Naga Banjir Setan, rangkaian transmisi yang tak terhitung jumlahnya mulai berkedip. Di bawah cahaya yang berkelap-kelip, binatang iblis yang kuat dengan tubuh lebih besar, penampilan lebih garang, ekspresi lebih kejam, dan aura lebih ganas dibebaskan. Mereka menjulurkan kepala, mengamati sekeliling. Hidung mereka bergetar saat menghirup aroma daging segar di udara, bau yang segera membuat mereka menjadi liar. Mereka menggelengkan kepala dan mengibaskan ekornya, memasang taring dan mengacungkan cakarnya, dan menceburkan diri ke dalam hutan. Dan di hadapan 600 peserta masing-masing, Uji Critters masing-masing mencantumkan 600 nama yang masuk final. 600 orang itu dibagi menjadi beberapa tim, merah dan biru. Cahaya biru atau merah juga melingkari Puji Critters untuk ditunjukkan kepada tim. Pada saat yang sama, saluran komunikasi para pesaing segera berubah. Mulai saat ini, mereka hanya dapat mengirim pesan ke timnya sendiri. Liao menelusuri 600 nama itu secepat kilat dan menemukan bahwa dia berada di tim merah. Dan Helian Lai dan si Jiaxue dibagi menjadi tim biru. Anehnya, Zheng Dongming telah menjadi rekan satu timnya. Kebohongan Helian. Menurut kata-katamu sendiri, Pulau Naga Banjir Setan cukup besar dan sekaligus cukup kecil. Saya harap kita tidak akan bertemu satu sama lain. Liao melakukan pemeriksaan akhir pada artefaknya dan tertawa dengan penuh percaya diri. Dia dilengkapi dengan 2 belati progresif pendek. Mereka diolesi lumpur hingga membentuk warna hitam yang tidak memantulkan cahaya. Itu seperti taring iblis. Setelah menempelkan belati di ikat pinggangnya, dia memeriksa segudang artefak improvisasi di tas militernya. Dengan lompatan ringan, Liao memasuki hutan dan menghilang di antara dahan.
Intensitas babak final 100 kali lebih besar dari babak penyisihan. Selain beberapa ratus binatang iblis baru yang kuat yang bersembunyi di hutan, beberapa pesaing sedang beristirahat dalam kelompok sebelum mereka tiba-tiba dibagi menjadi dua tim. Makhluk puji berubah menjadi merah atau biru. Di bawah tatapan satu sama lain, anggota tim lawan berubah menjadi karung eksper raksasa yang berisi banyak poin. Para siswa yang hanya tertawa-tawa dan ceria terlibat dalam pembantaian berdarah dalam sekejap. Dalam waktu singkat 5 menit, 37 peserta dikeluarkan dari kompetisi, dan poin mereka dirampok oleh peserta yang membunuh mereka. Di papan peringkat yang ditampilkan di pusat pemantauan, 100 nama teratas sepertinya berubah setiap detik. Semuanya, jangan panik. Kita harus mengatur diri kita sendiri dan berperang seperti tentara federal. Nama saya Gao Ye dan saya berasal dari keluarga militer. Saya telah mengikuti ayah dan paman saya sejak kecil, mempelajari taktik komandan pasukan khusus. Saya memiliki kemampuan komputasi dan memerintah yang sangat kuat. Semuanya, dengarkan perintahku. Kelompokkan ke posisi saya. Jika Anda jauh dari saya, kelompokkan dengan rekan satu tim di sisi Anda. Berkumpul menjadi regu tempur kecil. Tiba-tiba terdengar suara dari saluran komunikasi tim biru. Suaranya agak serak tetapi mengandung keyakinan besar dan inspirasi kuat di dalamnya. Hal ini menyebabkan orang secara otomatis percaya pada kata-kata itu. Beberapa anggota tim biru sedikit ragu-ragu, lalu tanpa sadar mendekati koordinat Gao Ye. Komandan tim biru telah muncul. Semua pembudidaya bersemangat di pusat pemantauan. 600 siswa dibagi menjadi dua tim di final. Kemampuan tempur individu seorang pesaing sebenarnya bukanlah hal yang paling krusial. Hal yang paling penting adalah semua orang berkumpul bersama dalam jangka waktu sesingkat-singkatnya, membentuk regu tempur, dan bertarung melawan binatang iblis dan tim musuh. Dapat dikatakan bahwa dalam pertempuran ini, tim manapun yang memiliki bakat tipe admin ahli yang pertama kali muncul akan mengambil inisiatif. Kemungkinan besar mereka akan meraih kemenangan akhir. Dalam kompetisi-kompetisi sebelumnya, seringkali dibutuhkan setidaknya beberapa jam, atau bahkan satu hari, perselisihan dan harga yang harus dibayar sebelum seorang komandan lahir. Sangat tidak terduga jika seorang komandan berbakat muncul di kompetisi ini. Kekacauan tim biru pun sirna hanya dalam waktu 5 menit. Di saluran komunikasi tim biru, Gao Ye mengeluarkan perintah demi perintah, dengan tenang dan tenang, tidak memberikan kesempatan bagi siapapun untuk membantah perintahnya. Meski ada orang yang mempertanyakan keputusan strategisnya, Gao Ye akan membenarkan dirinya sendiri dan membantahnya dalam beberapa detik. Mereka yang menentangnya tercengang dan semua orang menerima perintah Gao Ye dengan sukarela. Di bawah komandonya, 280 plus pesaing yang tersisa di tim biru secara bertahap berkumpul, membentuk formasi pertempuran seperti standar. Selusin pesaing bahkan membentuk regu berburu, membunuh binatang iblis kuat yang baru saja berjalan melalui barisan transmisi. Di sisi lain, tim merah sedang berada dalam situasi yang kurang baik. Mereka tidak memiliki kejeniusan tipe admin pengorganisasian di antara 300 pesaing mereka. Suara-suara berteriak di saluran komunikasi mereka. Kalau kamu berisik, aku akan lebih ribut. Suara-suara saling berbicara satu sama lain. Itu seperti waktu diskon khusus di supermarket. Kecerdasan aktualisasi saya berada di 75%. Izinkan saya menjadi komandan tim merah. Semuanya, temui aku. Temui aku. Siapa yang peduli jika kecerdasan aktualisasi Anda mencapai 75%? Kecerdasan aktualisasi saya berada di 77%. Saya bisa membunuh dua binatang iblis dengan satu serangan. Tapi, aku tahu diriku sendiri. Saya tidak punya bakat menjadi komandan. Nak, kamu sebaiknya tetap di tempatmu berada. Kamu sombong ini. Kamu berasal dari sekolah mana? Jangan berani-berani kembali setelah kompetisi. Semuanya diam. Pertama, mari kita segera memikirkan caranya. Saya melihat tim biru sepertinya sudah berkumpul sendiri. Pihak kami sepenuhnya ditekan. Mereka memiliki 7 hingga 8 orang yang melawan 2 atau 3 orang kami. Ahaha. Tidak baik. Demon Beast yang kuat muncul di posisiku. Koordinatku adalah, seseorang datang dan bantu. Tidak pergi. Kami telah dicegat oleh tim biru di sini, sialan ini. Bagaimana tim biru bisa memiliki orang di mana-mana? Tim merah. Kemana perginya tim merah? Seluruh tubuh Li Yao berlumuran lumpur. Di atas lumpur ada lapisan rumput liar, batang kayu, dan tanaman merambat yang terjalin. Dia menyembunyikan dirinya jauh di dalam semak dan menunggu dengan tenang. Bahkan Ji kecil pun diolesi dengan cara kamuflase yang sama. Dia mematikan mode suara saluran komunikasi, membaca sekilas kata-kata di saluran komunikasi dengan kecerahan paling lemah. Melihat dan melihat, Li Yao menghela nafas tanpa daya. Ia tidak menyangka akan muncul komandan level jenius di tim lawan saat timnya sendiri sedang berantakan. Situasinya tampaknya tidak menguntungkan sekarang. Li Yao mengenal dirinya sendiri. Keahliannya adalah dalam membuat kerajinan, bukan memimpin medan perang. Dan dia tidak memiliki kemampuan untuk mempengaruhi orang secara karismatik hanya dengan beberapa kata. Kemampuan untuk dihormati dan diberi hormat. Dia tidak memiliki bakat menjadi seorang komandan. Bahkan jika dia masuk ke dalam skuad, dia akan ditertawakan dan diejek oleh rekan satu timnya. Mungkin sudah waktunya menggunakan kartu asku di dalam lubang. Li Yao membelai benda keras dan kaku di pelukannya. Itu adalah artefak sederhana yang dia buat di titik suplai pertama. Itu adalah remote control. Babak 59, lumpuh.
Situasinya sesuai ekspektasi Liao. Kemenangan dilempar miring ke arah tim biru. Hal ini terlihat jelas melalui hologram raksasa di pusat pemantauan bahwa tim biru telah berkumpul seluruhnya dalam waktu kurang dari 3 jam. Mereka dibentuk menjadi unit tempur kecil dengan ukuran masing-masing 3-5 peserta. Anggota satu unit sebagian besar berasal dari sekolah dan wilayah yang sama, mereka akrab satu sama lain, sehingga kerja sama tim menyerang dan membantu mereka terkoordinasi dengan baik. Mereka menyerang dan bertahan sebagai satu kesatuan. Jarak antara setiap unit tempur telah disesuaikan dengan sempurna. Bersama-sama, unit tempur secara samar-samar membentuk lingkaran besar, mengurung Gao Ye di tengahnya. Selusin pesaing dengan bakat administratif memberikan dukungan kepada Gao Ye untuk membentuk pusat komando. Pusat komando adalah otaknya dan semua unit tempurnya adalah tinju. Tim biru datang dari sisi utara Pulau Naga Banjir Setan dan bergerak ke selatan, menyapu semua yang ada di jalur mereka. Kedua tim diciptakan dari pemilihan pesaing secara acak, sehingga kekuatan sebenarnya mereka secara keseluruhan hampir tidak berbeda. Ketika satu pihak yang diorganisir sebagai pasukan tempur pergi berperang melawan pasir yang tersebar tidak terorganisir, pihak yang tidak terorganisir dibantai begitu saja. Entah itu binatang iblis atau anggota tim merah, tampaknya tidak ada makhluk yang mampu menahan pasukan pertempuran tim biru. Bahkan jika ada beberapa anggota tim merah dengan kekuatan tirani yang mampu melawan untuk sementara waktu, mereka akan segera dikelilingi oleh 1 atau 4 pohon, atau bahkan 5 atau 6 unit tempur tim biru. Di bawah serangan tak berujung dari pisau pembelah, anggota tim merah tersingkir dan dikeluarkan dari kompetisi. Belum genap setengah hari pertama berlalu dan tim merah telah kehilangan lebih dari 120 pesaing. Mereka dikalahkan dan dikejutkan oleh tim biru, berakhir dengan kekalahan telak. Di sisi lain, tim biru hanya mengalami kekalahan kecil sebanyak 30 atau lebih peserta, dan mereka semakin mahir dalam berkoordinasi satu sama lain. Lingkup pengaruh tim merah ditekan selangkah demi selangkah. Perbedaan kekalahan dalam pertempuran antar tim semakin bertambah. Tidak ada ketegangan. Jika keadaan terus seperti ini, tidak akan memakan waktu 1,5 hari sebelum tim merah benar-benar musnah. Beberapa perwira militer berpengalaman menyimpulkan dengan penuh keyakinan. Banyak pembudidaya menghela nafas satu demi satu. Mereka tidak pernah menyangka bahwa seorang komandan jenius seperti Dewa akan benar-benar muncul di tim biru untuk memungkinkan tim biru meraih kemenangan luar biasa dengan mudah. Ini benar-benar tidak adil jika dibandingkan dengan pesaing biasa dari masing-masing tim. Namun demikian, ini adalah kenyataan. Terkadang, keberuntungan lebih penting daripada kekuatan di medan perang sesungguhnya. Xie Tingxian dan Ding Lingdang menyaksikan dengan alis berkerut di sudut pusat pemantauan. Mereka juga tidak menyangka akan terjadi situasi sepihak seperti itu. Tim biru mempunyai pengaruh yang besar. Tidak peduli seberapa kuat kemampuan individu Liao, mungkin tidak ada gunanya. Sayangnya, akan sangat sulit baginya untuk mencapai posisi 300 besar. Liao, apa lagi yang kamu tunggu? Dua orang menatap bersama-sama ke titik merah yang melambangkan Liao di hologram besar. Titik merah Liao terlihat di peta tidak bergerak selama ini di sudut gelap di sisi utara Pulau Naga Banjir Setan. Selama ini tidak bergerak. Bahkan ketika sejumlah besar titik biru berputar di depannya, dia tidak memiliki sedikit pun niat untuk melompat keluar. Saat ini, Liao berada di belakang lini belakang tim biru. Di sekelilingnya ada kekosongan. Semua anggota tim merah di daerah itu dibantai, kecuali dia. Yang tersisa hanyalah 4 kelompok pramuka biru yang terus berkeliaran, berpatroli. Sepasang mata terbuka dengan santai dari dalam semak yang gelap. Di dalam diri mereka berkembanglah cahaya. Seolah-olah seekor burung nasar yang perutnya keroncongan dan lapar telah menemukan domba yang paling gemuk. Desir-desir, desir-desir, mengguncang semak itu. Liao keluar dengan tenang, tapi tidak perlahan. Dia memeriksa jejak kaki di tanah dan lubang di pepohonan. Kemudian, dia bergerak dengan anggun ke atas pohon besar seperti ular piton besar. Liao bergerak di antara cabang-cabang tanpa suara. Kecepatannya bahkan lebih cepat daripada kecepatan geraknya yang gila. Tak lama kemudian, grup pramuka tim biru yang dibentuk dari 3 pesaing muncul di hadapannya. Seperti yang diharapkan, ketiga pesaing ini semuanya memegang artefak jarak dekat yang dia rakit. Liao terkekeh. Situasi ini berada dalam perhitungannya. Dia telah mengumpulkan beberapa ratus artefak selama penyisihan. Hanya ada 600 orang yang masuk final, praktis setiap orang punya 1. Selain itu, tim merah telah kehilangan sebagian tenaganya. Artefak mereka pasti direbut oleh tim biru. Artefak yang kamu pegang semuanya aku kumpulkan, dan kamu masih ingin bertarung denganku. Liao menghentakkan kakinya kuat-kuat, menyebabkan cabang-cabang di bawah kakinya terbelah dengan suara, asteris retak. Dan seperti burung hantu raksasa, dia turun dari langit, melemparkan dirinya ke arah kelompok pramuka biru. Serangan musuh. Kelompok pramuka biru telah melalui setengah hari koordinasi, jadi mereka sudah lama memupuk pemahaman diam-diam. Mereka tidak kehilangan akal karena penyergapan Liao. Praktis dalam 1/10 detik, ketiganya mengaktifkan inisiasi mesin terbang arai pada artefak mereka. Pedang rantai itu bergemuruh. Bilah guntur bergetar. Tepi Burning Sky Battleaxe berubah menjadi oranye dalam sekejap. Namun dalam 1/10 detik berikutnya, rasa sakit yang menusuk terasa di masing-masing tangan ketiganya. Rasanya seperti arus listrik yang menusuk mengalir ke lengan mereka dari cengkeraman senjata mereka, lalu arus itu mengalir hingga menusuk jantung mereka dengan kejam.
Ahahaha. Ketiga pengintai mengeluarkan tangisan yang mengental secara bersamaan. Tubuh mereka terkunci rapat di luar keinginan mereka untuk sesaat. Dalam sekejap kelumpuhan yang singkat ini, dua sinar cahaya hitam mengalir melewati leher mereka. Tepat sebelum cahaya menyentuh kulit mereka, tiga makhluk puji segera mengeluarkan gel, melindungi ketiga pesaing biru ini dengan aman dan memutus harapan mereka untuk maju dalam kompetisi. Ketiga pesaing biru dinilai kalah dan dikeluarkan dari kompetisi. Swosh 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 swosh. Poin di bawah nama mereka segera ditransfer atas nama Liao. Liao melonjak lebih dari 30 peringkat di papan peringkat. Apa masalahnya? Beberapa kultivator telah melihat adegan serangan singkat ini dari pusat pemantauan. Mereka dibingungkan oleh penampilan kikuk yang ditunjukkan oleh ketiga pesaing biru. Apakah ketiga pesaing biru ini sudah terbelakang? Mengapa semuanya tiba-tiba berhenti? Kalau bukan karena setrum 1 detik itu, meski dengan harga murah, mereka pasti bisa menghabisi pesaing merah ini. Hah, pesaing merah ini tampaknya adalah ahli kerajinan yang mengumpulkan beberapa ratus artefak jarak dekat selama penyisihan. Saya tidak pernah berpikir dia akan bertahan sampai sekarang dan bahkan menghilangkan 3 pesaing biru dalam sekejap. Kekuatan sebenarnya sekuat ini. Tidak, ada sesuatu yang aneh. Ada yang salah dengan artefak ketiga pesaing biru. Beberapa kultivator dengan wawasan luar biasa melihat seluk-beluknya dalam sekejap. Semua orang menatap Xie Tingxian. Xie Tingxian telah mengamati penampilan brilian Liao dengan mata terbuka lebar selama ini. Dia menunggu sampai Liao menghilang ke dalam kegelapan sebelum dia menghela nafas panjang dan mengungkapkan ekspresi wahyu. Xie Tingxian terkekeh dan berbicara kepada orang-orang di sekitarnya, "Rekan Daois, jangan bingung. Siswa Liao ini melakukan beberapa modifikasi kecil ketika dia merakit setiap artefaknya. Dia menerapkan lingkaran energi spiritual kecil yang mampu membuat setiap artefak menerima perintah jarak jauh dari jarak dekat. Energi spiritual terbebani dalam sekejap, menyebabkan kekuatan esensi meluap. Hal ini menyebabkan riak kecil kekuatan esensi dilepaskan. Riak ini lemah, sehingga tidak terlalu berpotensi membunuh. Paling-paling menyebabkan korbannya lumpuh selama 1 atau 2 detik. Itu dia. Babak 60, pintu belakang yang gila. Seluruh ruangan menjadi gempar begitu kata-kata ini diucapkan. Kelumpuhan 1 atau 2 detik. Itu yang dia sebut, tidak mempunyai potensi membunuh yang terlalu besar. 1 detik sudah cukup untuk membunuh musuh 100 kali lipat di dunia budidaya. Yah, apakah dia melakukan modifikasi yang sama pada semua artefaknya? Seorang kultivator bertanya dengan mata melotot. Ya, Xie Tingxian terkekeh. Banyak pembudidaya menoleh untuk melihat hologram raksasa itu. Mereka menemukan bahwa tidak peduli apakah itu tim merah atau tim biru, tampaknya artefak jarak dekat setiap pesaing adalah artefak yang dibuat oleh Liao. Mereka dengan hati-hati memikirkan kembali hasilnya dan secara bersamaan menggigil kedinginan. Anak ini sungguh terlalu hina, tidak tahu malu, terlalu menakutkan. Itu sungguh luar biasa. Dia sudah mempelajari praktik, membuka pintu belakang, lingkaran refiner di usia yang begitu muda. Seorang kultivator bergumam pada dirinya sendiri dan secara tidak sengaja mengalihkan pandangannya ke Xie Tingxian. Ada praktik tak terucapkan di kalangan refiner. Banyak refiner yang terbiasa meninggalkan beberapa struktur khusus super kecil pada artefak mereka saat membuat artefak untuk pelanggan mereka. Para pembudidaya biasa sama sekali tidak dapat melihat struktur yang menakjubkan ini. Namun di mata refiner sendiri, memiliki struktur ini memungkinkan dia untuk merebut gerbang kehidupan artefak tersebut. Ketika diperlukan, mereka dapat melewati gerbang kehidupan untuk mengendalikan artefak. Di dalam lingkaran, gerakan semacam ini disebut membuka pintu belakang. Awalnya, ini adalah metode yang digunakan oleh refiner hanya untuk melindungi diri mereka sendiri dan untuk mencegah orang lain memegang artefak yang mereka buat dan dengan mudah langsung membungkamnya. Lagi pula, jika dibandingkan dengan kultivator tipe pertempuran, kapasitas bertarung para refiner seringkali lebih lemah. Bagaimanapun, praktik semacam ini menjadi semakin umum seiring berjalannya waktu. Tampaknya hal itu menjadi rahasia umum di kalangan refiner veteran, itu berubah menjadi aturan tidak tertulis. Hanya ada satu cara untuk mencegah pintu belakang terbuka pada artefak, untuk membuat artefak Anda sendiri. Tapi, masa kini berbeda dengan masa lalu. Dalam peradaban penggarap kuno 40.000 tahun yang lalu, semua jenis artefak pada dasarnya sangat sederhana. Yang ada hanyalah pedang terbang, pisau lempar, dan kantong spasial atau lebih. Artefak seperti segel pergolakan surga akan dianggap rumit. Penggarap pasti bisa membuatnya sendiri. Namun seiring berjalannya waktu hingga era modern, pembagian kerja sosial menjadi semakin terspesialisasi dan terpecah. Arsitektur artefak menjadi semakin kompleks. Subjek artifising menjadi sekaleng cacing raksasa, subjek yang misterius dan mendalam. Itu adalah subjek yang sangat sulit untuk berhasil tanpa menghabiskan usaha selama puluhan tahun. Dan jika seseorang tidak mempunyai bakat untuk membuat karya, maka dibutuhkan kerja 2 kali lipat untuk mendapatkan separuh hasil, menghabiskan berjam-jam darah pahit yang tak terhitung jumlahnya. Meski begitu, seseorang belum tentu memahami misteri artifising. Tidak mungkin bagi seorang kultivator tipe pertempuran biasa, yang tidak memiliki sedikit pun bakat dalam artifising, menghabiskan beberapa puluh tahun untuk mempelajari artifising, jika tidak, kapan mereka punya waktu untuk bertarung. Oleh karena itu, setelah mempertimbangkan masalah ini, mereka hanya bisa mencubit hidung mereka dan bertahan melalui celah artefak yang diketahui dengan jelas.
Atau mereka dapat menemukan refiner terpercaya untuk membuat artefak mereka. Atau setelah membuat artefak, mereka dapat menemukan refiner lain untuk memecahkan pintu belakang. Pertarungan ofensif dan defensif antara backdoor yang terpasang dan cracker backdoor juga merupakan pertempuran yang sangat umum terlihat di lingkaran artifishing. Setelah melalui beberapa pertempuran biasa, setiap refiner mencari kehormatan untuk memasang pintu belakang yang tidak dapat dipecahkan, atau bahkan pintu belakang yang tidak dapat ditemukan. Hal yang paling mulia dari semuanya adalah mampu menemukan dan memecahkan pintu belakang yang ditinggalkan oleh orang lain. Tentu saja, tidak ada refiner yang akan mengakui adanya pintu belakang yang dipasang pada artefaknya. Xie Tingxian mengeritingkan janggutnya. Dia menggelengkan dan mengayunkan kepalanya, berkata, astaga. Meskipun metode siswa Liao efektif, pada akhirnya, metode tersebut bertentangan dengan etika profesional penyuling. Ini agak tidak pantas. Jika dia masuk Deep Sea University, kami pasti akan mendidiknya dengan baik. Bagaimana dia bisa meninggalkan pintu belakang pada artefaknya mau tak mau? Ayo, beberapa kultivator merengut pada Xie Tingxian, Universitas Laut Dalam adalah tanah suci bagi para pemurni. Pada saat yang sama, itu adalah salah satu awal dari perilaku menjijikkan, membuka pintu belakang. Akan mengherankan jika mereka mendidiknya dengan benar. Jika Liao benar-benar masuk Universitas Laut Dalam, dia akan menjadi seperti ikan yang kembali ke air. Tidak butuh waktu bertahun-tahun sebelum dia menjadi ahli pintu belakang. Tepat ketika semua orang terdiam secara bersamaan, 4 titik biru lainnya, mewakili kelompok pengintai, secara aneh binasa di sisi utara Pulau Naga Banjir Setan. Yang menggantikannya adalah titik merah kecil, titik itu berkedip-kedip dengan kuat. Kelompok pramuka kedua telah jatuh ke dalam cengkeraman jahat Liao. Selain para penggarap di pusat pemantauan, bahkan 2.400 peserta di aula luar semuanya memperhatikan keberadaan Liao saat ini. Meskipun sebagian besar tim biru menerobos dan membantai seluruh bagian tengah Pulau Naga Banjir Setan, 2 penyergapan yang terletak di belakang garis belakang tampaknya menyebabkan terjadinya perubahan kecil dalam keadaan. Siapa orang ini? Dia sebenarnya luar biasa ini. Dia mengalahkan 7 pesaing tim biru secara berturut-turut. Ada yang mencurigakan di sini. Sepertinya ketujuh anggota tim biru menjadi agak terbelakang. Mereka hanya menjulurkan leher, menunggu untuk dibunuh. Mungkinkah orang ini ahli dalam serangan ilusi mental? Bahwa dia melancarkan serangan mental terhadap lawannya. Saya tahu mengapa. Orang ini dari sekolahku. Namanya Liao. Walaupun dari luar dia terlihat biasa-biasa saja dan biasa-biasa saja, nyatanya dia adalah orang yang super galak. Bahkan Helian Lai tidak bisa melakukan apapun padanya. Dia luar biasa ini. Kalau begitu aku benar-benar harus memberikan perhatian yang baik padanya. Helian Lai cukup terkenal di kota tombak terapung dan bahkan di beberapa kota besar dan kecil di sekitarnya. Dalam kompetisi limit calenge ini, peringkat poinnya selalu berada di peringkat 10 besar. Dia adalah seorang ahli yang terkenal. Untuk dianggap sebagai lawan Helian Lai, jelas bahwa Liao bukanlah tipe orang pada umumnya. Lagi, dia membantai kelompok pramuka ketiga. Orang-orang ini terlalu terbelakang. Ayo dan lawan. Untuk apa kalian semua dibekukan? Apakah kamu menunggu untuk dibunuh? Hei kalian, apa menurutmu anak ini akan terus membantai semua yang menghalangi jalannya? Apakah dia akan melancarkan serangan balik yang besar? Itu tidak mungkin. Saat tim saling berhadapan, satu orang saja tidak cukup. Tim biru memiliki komandan jenius Gao Ye. Mereka sudah mempunyai pengaruh besar. Mereka tidak akan mudah terpengaruh. Kalian lihat, Gao Ye menyadari ada yang tidak beres. Dia akan segera memberikan tanggapan. Isi saluran komunikasi tim merah dan biru ditampilkan secara real-time di hologram, sehingga pensiunan pesaing ini juga dapat melihat taktik komandan Gao Ye. Gao Ye mengetahui bahwa sudah lama sekali dia tidak bisa menghubungi pengintai garis belakang di saluran komunikasi. Dia memutuskan bahwa ada pasukan tim merah yang gagah berani atau binatang iblis yang kuat di belakang lini belakang tim biru. Dia memerintahkan sebagian besar pasukannya untuk berhenti menyerang saat itu juga. Ia memerintahkan mereka untuk waspada dan bersiaga. Pada saat yang sama, ia memerintahkan 8 unit tempur terkuat untuk bergabung berdua, membentuk kelompok pengintai baru, dan menyapu bersih garis belakang untuk mencari ikan yang lolos dari jaring. Semua orang harus waspada tinggi. Jangan biarkan kemenangan sementara ini mengganggu pikiran Anda. Sampai kita benar-benar memusnahkan tim merah terakhir, masih ada peluang mereka kembali. Saat ini, pasti ada musuh besar di lini belakang kita. Kita harus memahami dengan jelas apa yang sedang kita hadapi. Mari kita musnahkan musuh besar ini terlebih dahulu sebelum kita menggerakkan musuh yang kalah ke depan. Gao Ye mengambil keputusan dengan cepat. Suaranya tenang dan tidak tergesa-gesa. Dia memiliki sikap seorang jenderal. Taktiknya dengan cepat terbukti efektif. Setelah memusnahkan kelompok pramuka terakhir yang berkeliaran di sisi utara Pulau Naga Banjir Setan, Liao menjadi terjerat dengan kelompok pramuka baru. Kelompok pramuka ini terbentuk dari 7 orang peserta lomba. Masing-masing setinggi banteng dan sebesar kuda. Mata mereka dipenuhi dengan semangat dan energi. Pelipis mereka membengkak dan menonjol. Kekuatan mereka sebenarnya sangat kuat dan menakutkan. Dan yang memimpin kelompok itu adalah kenalan Liao, Helian Lai. Cek. Rakan-rakan kultivator sekalian, sebelum retret, sila terus berkultivasi untuk jurus subscribe, like, share dan komentar agar sekte novel Sadim terus berkembang pesat.